Bab 971. Meskipun Tang Wulin tidak memiliki kesan yang baik tentang federasi, ia harus mengakui bahwa para ilmuwan federasi luar biasa. Dia tidak terlalu akrab dengan kecerdasan buatan, tetapi dia memahami perubahan besar yang akan terjadi pada umat manusia ketika kecerdasan buatan banyak digunakan di berbagai bidang. Bayangan melintas satu kali dan pemandangan di depan matanya mulai berubah. Tang Wulin menemukan bahwa dia berada di jalan. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, Anda telah memasuki divisi barat. Silakan pergi ke area kompetisi divisi barat mengikuti panduan yang disediakan. Pada saat yang sama, pilih mode kompetisi Anda, pertempuran tuan jiwa atau pertempuran Mesya. Sebuah panah berkilauan dengan cahaya putih samar muncul di depan wajah Tang Wulin. Dia mengikuti panah dan berjalan maju dengan cepat sampai dia melihat sebuah bangunan sebesar dan megah seperti stadion. Sama seperti dia, banyak orang sedang menuju ke gedung. Tampaknya, itu tidak bisa menyaingi adegan hyperrealistis platform kenaikan spiritual. Masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem ini. Namun, mengingat bahwa kecerdasan buatan benar-benar digunakan di sini, fitur-fitur lainnya tidak terlalu penting. Tang Wulin mengikuti arus orang dan memasuki area kompetisi divisi barat. Bayangan melintas melewati wajah Tang Wulin sekali lagi dan sesuatu yang mirip dengan layar muncul. Silakan pilih mode kompetisi Anda. Tang Wulin memilih pertempuran tuan jiwa dan pertempuran Mesya tanpa ragu sedikitpun. Manual instruksi kemudian muncul di layar. Di bagian atas buku petunjuk ditampilkan dua kata besar, pendaftaran berhasil. Itu menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan pendaftaran. Mengikuti itu adalah aturan dan peraturan untuk pertempuran Mesya dan pertempuran tuan jiwa. Karena banyaknya kontestan, seluruh federasi dipisahkan menjadi 8 divisi. Divisi ini ditetapkan sesuai dengan lokasi Stardow Cabin. Tang Wulin berada di pegunungan tak berujung, jadi tentu saja, ia termasuk dalam divisi barat. Anotasi tersebut menyatakan bahwa hanya ada dua opsi. Untuk Mesya yang bertarung dalam pertempuran Mesya, mereka adalah pertarungan jarak dekat atau jarak jauh. Pertempuran Mesya berfokus terutama pada keterampilan operasi Mesya, dan kontestan diizinkan untuk mengalami model Mesya standar yang digunakan dalam kompetisi sebelumnya. Namun, kontestan tidak diizinkan untuk menggunakan Mesya khusus. Itu adalah masalah yang menyusahkan bagi banyak master Mesya karena hanya mereka akrab dengan mekanisme mereka sendiri. Kapasitas bertarung seseorang tentu saja akan dikompromikan dalam skala besar ketika menggunakan Mesya yang tidak dikenalnya. Namun, Tang Wulin merasa itu dapat dipahami mengingat fakta bahwa itu masih versi beta. Lagi pula, jika semua orang membawa mechanya sendiri, seberapa besar aliran data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas seperti itu? Selain itu, seorang Master Mesya harus bersaing berdasarkan keterampilan mereka dalam persepsi Tang Wulin. Meskipun Mesya adalah model standar, kemampuan Master Jiwa masih bisa melengkapi Mesya. Pada umumnya lebih adil untuk terlibat dalam pertempuran Mesya seperti itu. Pertempuran Master Jiwa bahkan lebih sederhana. Itu adalah kompetisi langsung, pertempuran yang dilakukan di panggung kompetisi. Dua jenis kompetisi akan dilakukan di divisi dengan 32 finalis teratas dari kompetisi divisi melanjutkan ke final. Sistem kualifikasi kompetisi akan ditentukan berdasarkan jumlah kontestan dari masing-masing divisi. Secara keseluruhan, itu adalah kombinasi dari turnamen eliminasi dan turnamen round robin. Turnamen eliminasi akan menjadi dasar untuk kompetisi. Aturannya sederhana karena tidak ada batasan untuk menghancurkan lawan dalam Stardow Battle Network. Seseorang diizinkan untuk menggunakan keterampilan seseorang yang paling kuat untuk mengalahkan lawannya untuk maju dalam peringkat. Sesederhana itu. Namun, persaingan dengan sistem kualifikasi sederhana akan menghasilkan persaingan yang kejam. Turnamen eliminasi menandakan bahwa jika seseorang tidak seberuntung itu dan harus menghadapi kekuatan besar pada awal kompetisi, maka itu akan menjadi akhir dari perjalanan seseorang dalam kompetisi. Tang Wulin mengaitkan ini dengan keberuntungannya yang menantang surga ketika dia pernah berkompetisi di Bintang Luo Benua. Bibirnya tidak bisa menahan kedutan saat mengingat pengalaman itu. Dia berharap peruntungannya akan lebih baik di Stardow Battle Network. Dia merasa akan sulit baginya untuk menjadi salah satu dari 3 finalis. Kekuatan di bawah pangkat judul Douluo dan batas armor pertempuran di bawah armor pertempuran 3 kata. Aku harus memberikan yang terbaik. Saya ingin tahu apakah ada teman saya yang ikut kompetisi Battle Network ini juga. Petik 1.
Sangat tepat bahwa sistem kecerdasan buatan dibangun untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Setidaknya, mereka tidak akan menarik perhatian selama fase awal. Sayang sekali tidak ada pasangan atau tim dalam kompetisi. Kalau tidak, dia akan lebih percaya diri untuk menang. Tentu saja, dia hanya memikirkannya karena dia tidak bersama teman-temannya saat ini. Mereka tidak akan bisa bergabung bahkan jika kompetisi seperti itu diadakan. Tang Wulin melambaikan tangannya sekali untuk mematikan layar ketika dia selesai membaca. Kemudian, dia berjalan-jalan di sekitar stadion untuk memeriksa kondisi area kompetisi dan untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Pengaturan stadion tidak rumit dan tampaknya agak indah. Ada beberapa tempat yang patut diperhatikan. Stadion ini dibagi menjadi zona pertempuran Mesya dan zona pertempuran Tuan Jiwa. Master Jiwa yang mendaftar untuk kedua kompetisi akan diberi waktu yang terhuyung-huyung sesuai dengan sistem. Saat ini, seseorang diizinkan untuk mengalami walkthrough dari kedua area kompetisi. Dia bisa memasuki area untuk membiasakan diri dengan lingkungan kompetisi tetapi itu harus dibayar. Dia harus membayar menggunakan koin federasi. Aku harus mengeluarkan uang untuk ini. Tang Wulin segera melebarkan matanya karena dia adalah orang yang hemat. Ini keterlaluan. Selain itu tidak murah. 2.000 koin federasi dikenakan untuk penggunaan ruang pertempuran di zona Mesya sementara 1.000 koin federasi dikenakan untuk ruang pertempuran di zona Master Jiwa. Dengan satu entry, dia hanya bisa terlibat dalam satu pertempuran. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok seseorang saja? Tang Wulin memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kamu tidak bisa mendapatkan uang secepat ini bahkan jika kamu akan merampok. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di sisinya. Dia menoleh ke samping dan menemukan seseorang di sebelahnya, yang mengejutkannya. Penampilan semua orang telah diubah sampai taraf tertentu ketika memasuki tempat ini. Semua orang mengenakan topeng putih yang menutupi penampilan mereka saat mereka mengenakan pakaian abu-abu biasa. Julukan orang itu melayang di atas kepalanya. Dia sedang menghadapi seseorang dengan julukan, antara 46. Nama yang aneh. Bahkan ketika mereka berada di peti mati, mereka masih meminta uang. Tang Wulin menghela nafas. Antara 46 mengangguk setuju. Jadi, apakah kamu berencana untuk mencobanya? Tang Wulin berbicara dengan sedikit frustrasi, bagaimanapun juga, saya perlu mengalaminya. Masalahnya adalah saya tidak tahu cara mentransfer koin federasi ke tempat ini. Sebelum suaranya bahkan mereda, kecerdasan buatan segera mengungkapkan kemampuannya yang kuat. Sebuah layar melintas melewati matanya dan suara elektronik itu terdengar di telinganya segera setelah, apakah Anda ingin menagihnya ke akun Anda? Tang Wulin tidak bisa menahan keretakan gigi dalam kemarahan. Federasi berhasil melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Ya, isi dulu 10.000 koin federasi ke akun saya terlebih dahulu. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit menagih 10.000 koin ke kartu federasi yang ia gunakan untuk tabungannya. Ketika transaksi selesai, dia melihat deretan angka di sudut kiri bawah visinya. Jumlahnya persis 10.000. Bagaimana kalau kita mencobanya? Antara 46 sepertinya telah menyelesaikan pembayarannya juga ketika ia mengeluarkan undangan ke Tang Wulin. Antara 46 mengundangmu untuk sesi sparring. Silakan bayar 1.000 koin federasi untuk memasuki ruang pertempuran. Tang Wulin mengklik, terima, karena itu adalah pengalaman berjalan. Dua aliran cahaya turun dari langit dan menyinari keduanya sekaligus. Visi di depan mata mereka menjadi buram dan mereka berubah ke lokasi yang berbeda di saat berikutnya. Rasanya identik dengan stadion nyata. Sebenarnya, area yang dibangun lebih besar. Tahap kompetisi besar dengan diameter yang melebihi 300 meter benar-benar megah dan mendominasi. Itu memiliki ruang yang cukup bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Ada kursi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar stadion. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan mereka. 3, 2, 1, mulai. Suara elektronik itu jelas dan langsung. Mereka tidak diberi waktu untuk persiapan. Mereka muncul di setiap sisi panggung dengan jarak 100 meter di antara mereka. Kemudian, hitungan mundur dimulai dan pertempuran dimulai. Tang Wulin memandang ke arah antara 46 saat lawannya menatap balik padanya. Pada saat berikutnya, keduanya saling berhadapan secara bersamaan. Keduanya belum melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin telah berjalan maju dengan langkah besar sementara antara 46 bernafas dengan mantap. Jarak 100 meter ditutup dalam sekejap.
Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka bersamaan ketika mereka berada sekitar 20 meter dari satu sama lain. Bab 972. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya melesat, saat ia segera melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama, Bin. Tubuh antara 4-6 di sisi yang berlawanan membengkak seketika ketika 6 cincin jiwa muncul tiba-tiba yang membuat tubuhnya tinggi dan besar sekaligus. Apa itu tadi? Tampaknya agak akrab. Blades of the Blue Silver Emperor Finesse melonjak ke depan dengan kecepatan penuh dan terikat erat di antara 4-6. Namun, tubuh antara 4-6 telah membengkak setinggi 7 meter. Dia mengerahkan kekuatan tubuhnya untuk mengangkat Tangulin yang terkait dengan ujung Kaisar Blue Silver. Kemudian, dia membanting Tangulin dengan ganas ke tanah. Kekuatan yang sangat kuat yang dia miliki. Tangulin memutuskan dan merilis hubungan antara tanaman merambat Blue Silver dan dirinya sendiri. Hamparan besar Blue Silver Impaling Array meluas dan menusuk lawan. Di antara tubuh 4-6 menegang, tapi sinar keemasan senja membuat tubuhnya bersinar terang tiba-tiba. Dia berhasil pulih setelah dia melambat sepertiga karena pembatasan Blue Silver Impaling Array. Sementara itu, Tangulin yang terbanting ke tanah sebelumnya berjungkir balik ke posisi berdiri. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver tumbuh lebih besar segera setelah cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia berhasil menyembunyikan kemampuannya dari belajar di Pulau Iblis sedemikian rupa sehingga dia tampaknya memiliki kombinasi warna cincin jiwa dari 2 cincin kuning dan 3 ungu. Dia benar-benar meluncurkan transformasi Tuan Blue Silver. The Blue Silver Impaling Array dilepaskan sekali lagi. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika tanaman merambat Blue Silver Emperor yang besar melesat keluar dari tanah dengan gagah berani dan menyerang sisik emas senja yang muncul pada tubuh antara 4-6. Tubuhnya yang besar didorong ke atas. Ketika dia mendarat di tanah, dia tidak sadarkan diri untuk sesaat. Tangulin menginjak kaki kirinya di tanah saat tubuhnya meledak ke depan seperti bola meriam. Tinjunya memukul area di atas dada lawannya. Dia merasa seolah-olah telah meninju ke dinding dan bukan manusia ketika tinjunya mengenai lawannya. Namun, kekuatannya yang kuat berhasil meledak antara 4-6 luar. Tangulin tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti kemenangan. Sebaliknya, bibirnya tersenyum tipis. Halo, Pak. Petik 2. Antara 4-6 sudah pulih dari lumpuh, disebabkan oleh Blue Silver Impaling Array, saat dia mendarat di tanah. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, sementara dia melihat sosok yang turun dari langit. Dia terdiam. Tangulin. Ya, Tuan, ini aku. Tangulin melepaskan aura Raja Naga Emasnya saat dia tersenyum sambil melakukan penindasan menyeluruh terhadap garis keturunan 4-6. Bagaimana mungkin kamu? Dasar bocah cilik. Dia berbalik ke samping dan berdiri. Orang ini tepatnya Jiang Wuyue. Tangulin sudah memiliki itu didirikan ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya. Ini aku. Halo Tuan, kata Tangulin dengan senyum di wajahnya. Dia belum melihat Jiang Wuyue sejak mereka bertarung berdampingan kemarin. Aku dengar kamu diambil sebagai personel supernumerari oleh Batalion Dewa Darah. Jiang Wuyue bahkan tidak berusaha menyembunyikan kecemburuannya. Tangulin mengangguk. Jiang Wuyue berbicara, kalau begitu, tidak perlu memanggil saya, Pak. Kami bersaudara sejak hari ini. Ini pertama kalinya saya di sini, cukup menarik. Ini berbeda dari sistem simulasi tentara kami, dan sangat ramah pengguna dengan bimbingan. Petik 2. Itu kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi Federasi cukup mengesankan. Setidaknya, ini awal yang baik. Pak, apakah kita akan terus berdebat? Tangulin bertanya. Jiang Wuyue menepuk tubuhnya. Spar, tentu saja, kita bertanding lagi. Kita tidak berdebat dengan sepenuh hati kita sebelumnya. Kita tidak akan terluka di sini. Jadi, mari kita mencurahkan semua upaya kita untuk sparring ronde. Biarkan aku melihat apakah aku benar-benar mampu menekanku. Aku tidak akan berbelas kasihan lagi hari ini. Juga, aku sudah bilang padamu untuk berhenti memanggilku, Tuan. Panggil aku Wuyue. Baik, Tangulin menjawab dengan gembira. Itu adalah kesempatan langka bagi Tangulin untuk bisa berdebat dengan seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Dia menyaksikan Jiang Wuyue segera melepaskan baju tempur pertempuran 2 kata tanpa ragu-ragu. Armor perangnya yang hitam pekat seperti tinta berkilauan dengan kilau logam yang samar.
Dia muncul seperti Overlord Dragon yang pertama kali ditemui Tang Wulin setelah baju zirah pertempuran menutupi seluruh tubuhnya. Aura garis keturunan yang kuat sedang meningkat disertai dengan lolongan liar Jiang Wuyue. Dia menentang Golden Dragon King Bloodline dari Tang Wulin dengan paksa. Tang Wulin tidak meremehkan Jiang Wuyue saat dia berhadapan dengannya. Dia melepaskan baju tempurnya juga. Sirkuit inti yang melekat pada armor tempurnya berputar liar ketika semburan energi yang kuat masuk ke tubuhnya. Kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunannya terangkat dalam skala besar sementara sepasang sayap naga menyebar di belakang punggungnya. Tubuh Tang Wulin diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan berkabut. "Datang!" Jiang Wuyue berteriak keras saat dia mengepakkan sayap besar di punggungnya dengan keras. Dia memukul Tang Wulin dengan berani dengan sepasang palu perang yang muncul di tangannya. Mirip dengan meteorit, ia menghancurkan dengan palu. Dia belum pernah menggunakan senjatanya saat mereka bertarung sebelumnya. Sinar keemasan berkilauan saat Tang Wulin menyulap Golden Dragon Spear-nya. Inti naga di dada Tang Wulin tumbuh lebih cerah sementara kekuatan esensi darahnya memancar ke seluruh tubuhnya pada saat yang sama pancarannya mekar. Jika kekuatan esensi darah yang mengalir di dalam tubuh Tang Wulin awalnya mirip dengan sungai Yangtze yang besar, maka kekuatan esensi darahnya mirip dengan cahaya galaksi dengan kehadiran Dragon Core. Bagaimana kecepatan arus air mungkin dibandingkan dengan kecepatan cahaya? Dengan demikian, kekuatan esensi darah Tang Wulin meningkat ke tingkat tertinggi selama sepersekian detik. "Buka!" Tang Wulin berteriak keras. Ledakan, seluruh ruang pertempuran bergetar keras sejenak. Jiang Wuyue, berdiri setinggi 7 meter dengan sepasang palu perang bersama-sama dengan sisik tebal dan berat di seluruh tubuhnya, memancarkan aura yang mengejutkan. Namun, ia terlempar ke udara dari gempa yang disebabkan oleh tombak naga emas Tang Wulin. Tombak naga emas Tang Wulin mulai berubah setelah armor tempurnya dimasukkan dengan infus besar kekuatan esensi darahnya. Panjang tombaknya memanjang hingga 5 meter. Bagian tengahnya setebal telur angsa sementara bilah di kedua ujungnya panjangnya 1,5 meter. Baling-balingnya berkilauan dengan sinar keemasan yang membuatnya tampak sangat tajam. Pasangan palu perang Jiang Wuyue menggedor Golden Dragon Spear. Dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan juga penindasan kekuatan garis keturunan. Tubuhnya memantul beberapa meter dari tanah. Tombak naga emas Tang Wulin mengayun ke bawah atas perintahnya dan mengecam tubuh Jiang Wuyue yang berjarak ratusan meter. Setelah mendarat, dia tersandung beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. "Kekuatanmu," Jiang Wuyue memandang ke arah Tang Wulin dalam ketakutan. Bahkan untuk lawan yang merupakan master jiwa dengan peringkat yang sama, hampir tidak ada dari mereka, dengan basis budidaya 2 cincin lebih tinggi dari Jiang Wuyue, bisa menahan ledakan frontal dari palu perang ganda. Dia adalah master jiwa tipe kekuatan murni. Kekuatan dan pertahanan adalah 2 poin terkuatnya. Namun, aklamasi kekuatannya yang terkenal telah benar-benar berubah menjadi kekacauan kosong di hadapan Tang Wulin. Tidak hanya dia benar-benar tidak mampu menggerakkan Tang Wulin 1 inci, tetapi dia juga menderita kerugian besar juga. Armor tempurnya memiliki goresan yang dalam, dan ada luka menganga di perisai pelindung armor 2 kata sebelumnya. "Seberapa tajam senjata Tang Wulin?" Tang Wulin berkata, "Saya telah meningkat sejak terakhir kali kita terlibat dalam perang." Memang benar bahwa kekuatannya tidak hanya meningkat sejak dia memiliki Dragon Core, tetapi dia juga telah sublim ke negara yang lebih tinggi. Dia telah berkembang menjadi negara baru. Jiang Wuyue mampu menyamai kekuatan Tang Wulin pada awalnya, tetapi mereka sekarang berada di 2 tingkat yang berbeda sama sekali. "Aku tidak percaya itu." Satu upmanship Jiang Wuyue dipicu. Dia menengadah ke langit dan meraung marah ketika cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar. Armor perang dan sisik yang menutupi seluruh tubuhnya semuanya berubah menjadi senja emas. Lapisan cahaya senja emas masuk ke dalam tubuhnya, memperbesar tubuhnya hingga ketinggian sekitar 10 meter. Bayangan hantu besar setinggi 50 meter muncul di belakang punggungnya. Justru Overlord Dragon. Bayangan hantu Tuan Overlord membuka mulutnya yang besar ke arah Tang Wulin dan mengeluarkan raungan kemarahan diam-diam. Semburan kuat fluktuasi tak berbentuk segera mengalir ke arahnya. Detik berikutnya, penindasan garis keturunan Tang Wulin tampaknya kehilangan efeknya pada Jiang Wuyue. Kekuatan Tuan Penghancur Dunia. Dalam suara auman naga yang mengamuk, sinar emas senja yang menakutkan tampaknya telah berubah menjadi naga raksasa. Hanya butuh sepersekian detik untuk tiba sebelum Tang Wulin, disertai dengan momentum yang tak tergoyahkan dan kekuatan yang menakutkan.
Jiang Wuyue sudah kehabisan semua kemampuannya saat ini. Tang Wulin bereaksi dengan cepat. Kaki kirinya menginjak tanah saat dia membuka mulutnya untuk mengaum. Kepala naga emas muncul dengan gagah berani dan melingkari seluruh tubuhnya. Itu adalah Golden Dragon Roar. Gelombang tekanan yang menakutkan segera dihancurkan oleh Golden Dragon Roar. Kepala naga emas yang sangat besar bahkan berhasil menghancurkan bayangan hantu Tuan Naga di belakang Jiang Wuyue dengan raungan mengamuknya. Pasukan penghancur dunia Jiang Wuyue sangat kuat karena gelombang penghancur dunianya dipancarkan oleh bayangan hantu Tuan Overlord. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan kemampuan yang mirip dengan tubuh naga emas yang mendominasi, sementara pertahanannya juga meningkat ke tingkat yang menakutkan. Itu adalah serangan paling kuat yang pernah dialami Tang Wulin dari seseorang dengan peringkat yang sama, dalam serangan Jiang Wuyue bahkan melebihi Long Yue dari sebelumnya. Bab 973. Raungan naga Tang Wulin bergetar dan menyebarkan gelombang perusak dunia, tetapi dia tidak mampu menghentikan Jiang Wuyue untuk berlari maju dengan badan naga emasnya yang mendominasi. Saat itu, Golden Dragon Shocks the Earth muncul. 8 naga emas bosan keluar dari bawah Jiang Wuyue yang diperintahkan oleh Tang Wulin. Naga emas memberi tubuh raksasa Jiang Wuyue dorongan kuat melemparkannya 7 atau 8 meter. Namun, pasukan penghancur dunia telah menunjukkan dirinya sebagai keterampilan jiwa ke-6 Jiang Wuyue. Arah Jiang Wuyue bergeser, tapi dia hanya melambat sesaat. Sayapnya yang terentang telah mengalihkan tubuhnya ke berlari ke arah Tang Wulin sekali lagi. Setelah memperlambat serangan Jiang Wuyue, Tang Wulin memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk serangan lanjutan. Dia menempatkan kaki kirinya di depan dan kaki kanan di belakang saat dia menerjang maju dengan tombak di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, baju perang di tubuhnya berubah reflektif. Sinar Dragon Core bersinar terang di dadanya sementara energi ledakan mengguncang sekitarnya disertai dengan raungan naganya. Dentang, pasukan penghancur dunia menghancurkan pasukan naga emas yang mendominasi Tang Wulin dan tombaknya. Tubuh besar Jiang Wuyue berhenti di udara dan ditangguhkan dengan cara yang mengerikan. Di sisi lain, seluruh tubuh Tang Wulin terlempar ke belakang oleh tumbukan kuat yang ia bajak melalui tanah dan meninggalkan 2 parit yang dalam di tanah. Namun, tubuh bagian atas Tang Wulin stabil luar biasa saat ia meluncur mundur. Armor tempur Dragon Moon yang menutupi tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Energi yang diserap dari tubuh naga emas yang mendominasi terpicu. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya dan menunjuk ke arah Jiang Wuyue yang tetap tergantung di udara setelah tabrakan. Seekor naga emas raksasa melompat keluar dari tombak naga emas saat mendengar auman naga yang gagah berani. Dia melepaskan Golden Dragon Soars ke surga yang mengesankan. Visi di hadapan Jiang Wuyue semuanya hitam karena tubuhnya bergetar hebat dari gempa besar saat ini. Pada saat berikutnya, kegelapan berubah menjadi cahaya tetapi tubuhnya dimakan oleh cahaya keemasan juga. Bayangan muncul 1 kali dan suara elektronik terdengar, tubuhmu mengalami kerusakan lebih dari 70%. Kamu telah kalah. 0-1. Jiang Wuyue menemukan bahwa dia berada di tempat yang sama sebelumnya, di depan stadion, ketika semua rasa sakit yang dia rasakan tiba-tiba menghilang. Aku kehilangan begitu saja. Dia tidak mencurahkan seluruh upayanya atau mengerahkan semua kekuatannya karena takut menyakiti Tang Wulin selama pertarungan 1 lawan 1. Namun, kali ini berbeda. Dia telah kehilangan dengan tegas karena dia bahkan telah meluncurkan kemampuan tersembunyi terkuatnya. Namun dia dikalahkan oleh pukulan dari tombak Tang Wulin. Jiang Wuyue linglung ketika mendengar Tang Wulin bergumam sendiri di sisi yang berlawanan, ini tidak bernilai 1000 koin. Itu berakhir terlalu cepat. Terlalu cepat. Apa yang Anda maksud dengan terlalu cepat? Jiang Wuyue berharap dia bisa menggeram pada Tang Wulin, namun, sebagai pecundang, dia merasa bahwa dia benar-benar kehilangan wewenang untuk melakukannya. Seorang Raja Roh 5 Cincin memusnahkannya, seorang Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia selalu berasumsi bahwa tidak ada seorang pun dari peringkat yang sama yang layak menjadi lawannya. Namun, orang ini berhasil melakukannya meskipun peringkatnya lebih rendah. Dia tidak mau menerima kekalahannya dan keinginannya untuk bertarung tetap kuat seperti biasa. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah kalah. Tang Wulin menang secara adil dan jujur, dan itu murni karena perbedaan antara kekuatan mereka. Dia telah kehilangan kekuatan absolut Tang Wulin. Seberapa kuat pria ini sebenarnya? Aku pergi, kata Jiang Wuyue dengan cemberut. Tang Wulin buru-buru menyusulnya, merasa murung.
Jiang Wuyue tidak punya niat untuk menyembunyikan suasana hatinya. Tang Wulin berbicara, masalahnya adalah dengan garis keturunan kami. Garis darah Anda sangat dipengaruhi oleh garis darah saya. Sama sekali tidak mungkin Anda dapat mengekspresikan kapasitas bertarung Anda yang sebenarnya. Kita seharusnya tidak menjadi lawan satu sama lain. Jika kita sebaliknya adalah mitra, Anda akan menjadi lebih kuat. Aku belum tentu lebih kuat daripada kamu ketika datang ke kekuatan batinmu yang sebenarnya. Jiang Wuyue menggaruk kepalanya saat dia mengingat efek amplifikasi yang mengerikan pada dirinya yang dilemparkan oleh Golden Dragon Rage Domain Tang Wulin. Itu benar, sayang sekali tidak ada tim yang bertarung kali ini. Kalau tidak, kita bisa mendaftar sebagai saudara dan tidak terkalahkan. Tang Wulin tertawa pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jiang Wuyue benar-benar orang yang riang karena ia pulih dari kekalahannya begitu cepat. Itu benar, kita bisa membentuk tim jika ada pertarungan 2 lawan 2. Tang Wulin tidak dapat membantu kehilangan Gu Yuena sekali lagi ketika dia memikirkan pertempuran 2 lawan 2. Siapa lagi yang akan menjadi pasangan yang lebih baik baginya untuk pertempuran 2 lawan 2? Apakah dia benar-benar berharap bahwa dia akan melengkapi dia sebagai sebuah tim? Atau apakah dia berharap bahwa dia akan tetap amnesik dan selamanya bergantung padanya? Hubungannya dengan Gu Yuena selalu rumit, terutama ketika dia memikirkan Gu Yuena sekarang yang seperti kombinasi Gu Yue dan Naer. Gu Yuena yang sekarang lebih seperti Naer karena Naer sangat melekat padanya di masa lalu. Namun, Tang Wulin merasa bahwa dia pada dasarnya adalah Gu Yue. Apa yang terjadi di antara keduanya? Itu tetap menjadi teka-teki di hatinya. Namun, saat dia muncul tepat di hadapannya, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya ketika dia kehilangan semua harapan, Tang Wulin tahu itu adalah dia. Apakah dia Gu Yue atau Naer, cintanya padanya tidak berubah. Aku harus bekerja keras untuk menjadi jurusan secepat mungkin. Tang Wulin mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa kembali mengunjunginya begitu dia menjadi mayor. Tang Wulin tidak keluar dari jaringan pertempuran. Dia menuju ke arena Mesya untuk uji coba karena dia sudah ada di sini. Situasi di arena Mesya adalah sama dengan ruang pertempuran Tuan Jiwa. Prosedur pembayaran dan masuknya sama, kecuali ada proses tambahan untuk memilih pertempuran jarak dekat atau Mesya serangan jarak jauh. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin memilih jarak jauh. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di dalam Mesya ketika dia muncul di panggung kompetisi. Panel instrumen di dalam Mesya menunjukkan bahwa itu hanya Mesya standar. Tang Wulin bisa tahu dari kerumitan instrumen bahwa ia berada di Mesya kuning. Dia bisa melihat bahwa Mesya itu berwarna putih murni di seluruh layar tampilan internal. Itu memiliki meriam jiwa dan dilengkapi dengan perisai pelindung. Itu semua peralatan, hanya meriam jiwa. Sementara itu, bayangan melintas sekali di sisi yang berlawanan saat Mesya muncul. Mesya itu tampaknya sedikit lebih besar, lebih tebal dan lebih berat dari Tang Wulin. Itu memegang epi. Itu adalah Mesya pertarungan jarak dekat. Peralatannya sepertinya juga tidak lebih baik dari Tang Wulin. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri karena bentuk pertempuran Mesya ini sebenarnya cukup menarik. Dia menyesuaikan meriam jiwa di tangannya dan membiasakan dirinya dengan kontrol di dalam Mesya. Hitung mundur terdengar pada saat ini. 3, 2, 1, mulai. Mesya yang berlawanan sudah berlari ke arah Tang Wulin seperti buldoser yang mendorong jalan segera setelah kata mulai terdengar. Mesya standar, tutup model tempur, tinggi, 20 meter. Berat, 8 ton. Mesya standar, model jarak jauh, tinggi, 10 meter. Berat, 6,5 ton. Tang Wulin segera menggerakkan mesyanya untuk mengangkat tangannya untuk menembakkan meriam ke arah lawannya sebelum berbalik untuk berlari ketika dia melihat lawannya berlari dengan cepat ke arahnya. Jarak tidak diragukan lagi merupakan faktor terpenting yang memisahkan Mesya jarak jauh dari Mesya pertarungan jarak dekat. Warna meriam itu oranye. Itu melaju dengan cepat dan menembak langsung ke arah Mesya pertempuran jarak dekat setelah diledakkan ke udara. Mesya pertarungan jarak dekat sangat gesit dalam reaksinya. Tubuhnya berayun dengan lembut seolah akan tergelincir, tetapi hanya tubuhnya yang miring. Dengan tangan kirinya, ia mendorong ke tanah untuk menghindari meriam. Kecepatannya tidak berkurang sebanyak itu terus berlari ke arah Tang Wulin. Baling-baling di punggungnya belum diaktifkan. Eksekusi lawan agak mengesankan. Tang Wulin berpikir sendiri. Pada saat yang sama, dia berbalik dan meledakkan beberapa putaran terus-menerus menggunakan meriam jiwa. Bang, bang, bang.
Mesia pertarungan jarak dekat tampak tenang saat tubuhnya mengelak ke kiri dan kanan terus-menerus. Gerakannya gesit dan stabil. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melancarkan serangan, itu mengambil kesempatan untuk mendekat padanya. Hanya butuh setengah detik untuk tiba sebelum Tang Wulin ketika menggunakan akseleratornya. Mesia jarak jauh Tang Wulin akan berada dalam masalah serius jika mesia tempur jarak dekat terlalu dekat. Meriam jiwa membutuhkan periode pengisian 3 detik setiap kali menembakkan 10 putaran. Tang Wulin membuat estimasi meriam jiwa standar di tangannya. Bab 974. Itu tidak terlalu lemah, jadi aku akan melakukannya. Petik 2. Dia memprakarsai baling-baling saat dia membuat estimasi secara mental. Baling-baling menempel pada bagian belakang mesia untuk membantu dalam penerbangan dan akselerasi. Di sisi lain, mesia tempur jarak dekat umumnya sedikit lebih cepat daripada mesia jarak jauh. Meskipun ukurannya besar, mesia tempur jarak dekat cenderung lebih ringan. Ini karena, tidak seperti rekan-rekan jangka panjang mereka, tidak perlu mesia tempur jarak dekat untuk membawa-bawa baterai jiwa yang sangat besar untuk mempertahankan serangan mereka. Tang Wulin hanya memprakarsai baling-balingnya ketika lawannya sudah meluncurkan baling-baling mereka. Tang Wulin akan ditabrak secara instan jika dia hanya selangkah lebih lambat. Kedua sosok itu hampir bertabrakan sebelum mereka berpisah lagi dan terbang ke udara. Mekanisme pertarungan jarak dekat bereaksi dengan cepat. Selama sepersekian detik ketika gagal bertabrakan dengan Tang Wulin, ia mengayunkan epi di tangannya dan melepaskannya. Epi melemparkan aliran cahaya gelap di udara dan langsung mengejar Tang Wulin, yang kecepatannya menurun ketika baling-balingnya berhenti berfungsi. Serangan mesia jarak dekat hanya bisa digambarkan sebagai kesempurnaan dalam segala hal, apakah itu waktu yang tepat atau akurasi. Sangat kuat, Tang Wulin merasa heran, tapi itu tidak memperlambat reaksinya bahkan sedikit pun. Menurut aturan pertempuran mesia, penghancuran mesia seseorang dianggap kerugian bahkan jika tuan jiwa di dalamnya masih mampu bertarung. Mesia jarak jauh Tang Wulin membuat gerakan mengerikan saat dia membungkuk. Seluruh tubuh mesia itu berbalik sepenuhnya ke udara sementara roh meriam di tangannya mendorong ke atas dengan lembut sekali. Dia berhasil menyingkirkan epi. Di sisi lain, mesia pertempuran jarak dekat sudah berakselerasi lagi dan langsung menembak Tang Wulin. Bang, 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 bang. 6 bola cahaya ditembakkan hampir bersamaan. Tang Wulin menembakkan meriam jiwa di tangannya saat dia berbalik ke samping, tetapi dia kehilangan keseimbangan di udara. Keenam bola meriam itu segera memblokir satu-satunya jalan yang bisa dilewati mesia tempur jarak dekat sambil tampak menyenangkan mata seperti kelopak bunga. Dia tidak menembakkan meriam sekaligus ketika dia melakukan belokan samping untuk menghindari epi, tetapi menembak mereka ketika lawan menginisiasi baling-baling mereka untuk kedua kalinya dan maju dengan kecepatan penuh. Ini karena Tang Wulin mengerti bahwa sulit bagi mesia tempur jarak dekat untuk mengubah arahnya ketika bergerak dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya mesia harus menanggung dampak besar jika ingin mengubah arahnya dengan paksa, tetapi guru jiwa di dalam juga akan menderita dari kekuatan luar biasa yang terlibat. Penguasa jiwa hanya bisa mengubah arah selama serangan jika keterampilan pilotingnya sangat tinggi dan kekuatan mesia cukup besar. Mesia pertempuran jarak dekat lawan Tang Wulin tidak mengubah arahnya tetapi memilih untuk bersiap untuk dampak. Tidak mungkin meriam jiwa jarak jauh bisa menghancurkan perisai pelindung mesia tempur jarak dekat hanya dengan beberapa bola meriam. Di sisi lain, mesia pertempuran jarak dekat berhasil mengubah tubuhnya sedikit dan menghindari 4 dari 6 bola meriam ketika sedang bersiap untuk serangan itu, hanya memungkinkan 2 bola meriam untuk meledakkan perisai pelindungnya. Saat tumbukan menciptakan 2 ledakan, mesia itu berhenti sejenak di udara. Sementara itu, mekanisme Tang Wulin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat jarak di antara mereka sekali lagi. Mekanisme pertarungan jarak dekat tidak terburu-buru untuk berlari maju lagi setelah jeda. Sebaliknya, ia merosot tajam untuk mengambil epi dari tanah. Mesia pertarungan jarak dekat tidak dilengkapi dengan senjata jiwa, jadi itu berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi mesia jarak jauh dari liga yang sama. Serangan cepat 6 bola meriam oleh Tang Wulin sebelumnya dan waktunya telah membuat Master Mesia di dalam mesia tempur jarak dekat ini memahami bahwa lawan bukanlah orang lemah yang dapat dikalahkan semudah yang dibayangkan. Bang! Sebuah bola meriam ditembakkan dengan presisi yang tak tertandingi. Itu tidak ditujukan pada mesia tetapi epi di tanah. Bola meriam itu menghantam gagang epi, dan ledakan itu langsung meniupnya ke udara.
Kemudian, 3 bola meriam dalam formasi segitiga muncul sebelum Mesya pertempuran jarak dekat, mencegahnya mengejar Epi. Mesya tempur jarak dekat mengeluarkan dengusan dingin. Sosoknya terhuyung-huyung ketika tiba-tiba terjun dalam upaya untuk menghindari 3 bola meriam, tetapi Epi sudah terbang puluhan meter ke udara. Mesya Tangulin melesat di udara dan tiba di depan Epi, meraihnya dengan tangan kirinya. Mesya pertempuran jarak dekat sangat berpengalaman. Ketika melihat bahwa Tangulin meraih Epi, ia melompat dan meluncurkan baling-baling di punggungnya tanpa ragu sedikitpun. Kali ini, ia memfokuskan upayanya untuk mengambil Epi. Dia bertekad untuk mendapatkan senjatanya meskipun harus menanggung beberapa bola meriam. Sementara itu, Tangulin berlari ke arah itu. Menutup jarak itu jelas menguntungkan bagi Mesya pertempuran jarak dekat. Keduanya mengaktifkan baling-baling mereka. Tangulin berhasil mengalahkan lawan dengan 1 langkah, dan ia tiba di Epi pertama. Sementara itu, Mesya pertempuran jarak dekat tiba-tiba bersinar terang ketika es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitarnya sementara itu dibebankan pada Tangulin. Akhirnya sudah cukup, ya. Bibir Tangulin tersenyum tipis. Seorang Master Mesya kelas atas kemungkinan besar adalah seorang Master Jiwa. Seorang guru jiwa pasti memiliki keterampilan jiwa, jadi guru jiwa yang memilih Mesya tempur jarak dekat secara alami memiliki kemampuan yang kompatibel dengan mesin. Master Mesya pertempuran jarak dekat akhirnya tidak bisa menghentikan dirinya untuk melepaskan keterampilan jiwanya. Di sisi lain, orang yang melepaskan keterampilan jiwanya terlebih dahulu dalam pertempuran Tuan Mesya biasanya akan dirugikan. Ini karena lawan mereka sekarang akan memiliki kesempatan untuk mempelajari apa jiwa bela diri Tuan Jiwa itu. SS itu mengembun dan berkumpul dalam upaya mengelilingi serangan Tangulin. Tangulin tidak berhenti bergerak atau melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi tangan kanannya mengulurkan dan meraih Epi, melambaikannya di udara dan menciptakan deretan Epi bayangan. Epi memproyeksikan energi hanya 3 kaki, sehingga tidak dianggap kuat, tetapi berhasil menyentuh setiap es dengan tepat. Ichi Mist meledak di udara secara instan. Ada serangkaian ledakan, dan 10 bola meriam tiba-tiba meluncur keluar dari kabut, benar-benar membombardir Mesya tempur jarak dekat ketika melesat maju dalam sepersekian detik. Karena kabut, Mesya pertempuran jarak dekat itu sepenuhnya tidak mengerti tentang metode serangan Tangulin. Faktanya, dia telah melepaskan esnya dengan tujuan memperlambat Tangulin sehingga dia bisa menutup jarak. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tangulin tidak bermaksud mundur lagi setelah meraih Epi. Sebagai gantinya, Tangulin menggunakan Epi untuk memecahkan es sementara meriam jiwa di tangan kanannya menembak 10 bola meriam dengan kecepatan tercepat dan pada jarak yang sangat pendek. Mesya tempur jarak dekat bertabrakan dengan serangan pertama. Kekuatan 10 bola meriam yang meledak secara berturut-turut menghancurkannya dari langit. Energi perisai pelindung Mesya segera turun 80%. Saat itulah Tangulin berbalik dan mundur. Dia membuat jarak di antara mereka, yang juga memberi meriam jiwanya waktu untuk menenangkan diri. Saat Mesya tempur jarak dekat mendarat, dia diliputi oleh frustrasi. Inilah yang dirasakan setiap Mesya pertempuran jarak dekat ketika tidak bisa mendekati Mesya jarak jauh. Selain itu, dia bisa tahu dari cara Tangulin menggunakan Epi, memang dari saat pedang telah mendarat di tangannya, bahwa lawan tidak hanya terampil dalam Mesya jarak jauh, tetapi dia pasti setengah jalan untuk memenuhi syarat sebagai seorang dekat tempur Mesya Master. Selain itu, fakta bahwa energi perisai pelindung mechanya telah turun dengan jumlah yang sangat besar berarti bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tidak banyak, saya masih belum berkarat. Tangulin merasa gembira. Dia belajar tentang mengoperasikan Mesya dari Sekte Tang di mana dia mengambil jurusan pertempuran jarak jauh. Ini karena dia sudah terampil dalam pertarungan jarak dekat, jadi ketika itu mengenai Mesya, jarak jauh adalah satu-satunya pilihannya. Sebenarnya, karena kurangnya pengalaman dalam menggunakan Mesya kelas atas, Mesya standar dianggap berguna baginya. Perasaan keseluruhan cukup mengesankan. Jarak antara kedua belah pihak tumbuh 100 meter lagi. Meriam jiwa Tangulin telah beristirahat selama 3 detik, sehingga ia bisa menembak 10 kali terus-menerus sekali lagi. Kursus Mesya jangka panjang Tang Sekte benar-benar yang terbaik di dunia. 20.000 tahun yang lalu, Sekte Tang tidak dapat disentuh ketika pendirinya, Tang San, mengandalkan teknik senjata tersembunyi yang sempurna dan segala macam senjata tersembunyi yang ditemukan kemudian. Dengan demikian, Tang Sekte jelas yang pertama dalam daftar untuk mempelajari serangan jarak jauh.
Tang Wulin tidak terlalu banyak berlatih dengan Mesya, tapi dia secara alami berbakat. Pertama, ia memiliki kemampuan fisik yang melebihi standar biasa dari seorang Master Mesya, membuatnya mampu menahan dampak yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa jiwa biasa lainnya. Kedua, dia memiliki kekuatan spiritual yang berperingkat spirit abyss, dan kekuatan spiritual yang hebat juga penting ketika mengoperasikan Mesya. Dia sudah semakin terbiasa melakukan ini setelah dia membiasakan diri dengan proses tersebut. Aku menyerah. Mesya oposisi berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang. Kata-kata di atas kepala Tang Wulin berubah menjadi 2-0. Yang mengejutkan, skor pertarungan Mesya dan pertarungan Tuan Jiwa bisa diakumulasikan. Apa? Menyerahkan begitu saja? Saya belum selesai bertanding. Petik 1. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terdiam. Bagaimana mungkin lawan begitu mudah menyerah? Harganya 2000 koin. Kenapa lawan tidak memberi sedikit pertimbangan? Dia baru saja mulai membiasakan diri dengan mengoperasikan Mesya, jadi ini benar-benar terasa seperti kekecewaan. Apapun masalahnya, dia dipindahkan kembali ke arena sekali lagi meskipun betapa sulitnya dia merenungkan. Sungguh merugi. Harganya 2000 koin. Saya akan meminta Blood One nanti untuk melihat apakah uang itu dapat diganti. Petik 1. Tang Wulin memilih untuk keluar dari jaringan pertempuran setelah mengalami 2 percobaan. Bab 975. Tang Wulin memiliki Stardow Cabin-nya sendiri, sehingga ia bisa masuk dengan nyaman. Setelah merindukan Gu Yuena setelah pertempuran dengan Jiang Wuyue sebelumnya, ia membuat keputusan untuk memanggilnya dengan komunikatornya. Tang Wulin meregangkan tubuhnya untuk sementara waktu setelah dia meninggalkan kabin. Itu sedikit buruk, tetapi itu tidak membuatnya tidak nyaman. Tang Wulin mengambil komunikator jiwanya dan menghubungkan penguat sinyal, yang dengan enggan dia beli dengan poin prestasi sebelum dia memutar nomor Gu Yuena. Tidak ada cara dia bisa menelepon keluar tanpa sinyal yang diperkuat, tetapi dia harus membayar untuk setiap penggunaannya dan panggilannya akan dipantau oleh tentara untuk mencegah pengungkapan rahasia militer. Untungnya, poin prestasi yang dipertukarkan datang dari poin prestasi yang dimilikinya. Panggilan itu terhubung. Dodo, Dodo, Dodo. Tidak ada yang mengangkat. Di mana dia? Tang Wulin memutar nomor 2 kali, tetapi tidak ada jawaban saat itu juga. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Meskipun Gu Yuena memiliki kekuatan besar, dia tidak tahu sama sekali bagaimana cara menggunakannya karena amnesia. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tang Wulin tidak diizinkan meninggalkan tentara saat ini. Telepon itu akhirnya dijawab ketika dia menelepon untuk yang ke-6 kalinya. Ayah, suara gembira Gu Yuena terdengar dari ujung telepon. Gu Yue, kemana kamu pergi? Suara Tang Wulin terdengar agak tersinggung. Gu Yuena tampaknya tidak memperhatikan. Dia tertawa dan berbicara, saya keluar untuk bermain. Saya telah memanggang daging, sangat lezat, dan tukang daging panggang hanya mengambil setengah dari uang saya. Sangat lezat. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk berkata, bawa komunikator jiwamu ketika kamu pergi bermain di masa depan. Aku cemas ketika aku tidak dapat menemukanmu. Ayah, kapan kamu datang mengunjungiku? Suara Gu Yuena dipenuhi dengan antisipasi. Tang Wulin menjawab, saya ikut serta dalam kompetisi. Saya bisa datang mengunjungi Anda jika saya dapat mencetak hasil yang baik. Itu akan dimulai dalam 2 hari, dan saya memperkirakan akan selesai dalam waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Saya akan datang menemui Anda segera setelah kompetisi berakhir. Petik 2. Kenapa kamu lama sekali? Suara Gu Yuena terdengar seperti dia dianiaya. Jadilah gadis yang baik, Gu Yue. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Aku akan meneleponmu di komunikator Shou setiap hari, oke? Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Ayah, tolong beritahu aku sebelumnya jika kamu kembali, jadi aku tidak akan keluar kalau aku bermain lagi. Tentu, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Tang Wulin merasa sangat puas setelah mendengarkan suaranya. Sebenarnya, dia merasa sedikit khawatir setiap kali dia memanggil komunikator jiwanya, karena dia bertanya-tanya apakah dia sudah mendapatkan kembali ingatannya karena efek obat Velvet Sky Rich Chrysanthemum. Dia ditarik antara keprihatinan dan antisipasi. Dia menemukan bahwa dia takut Gu Yuena tidak mengangkat teleponnya lebih awal karena dia mungkin sudah pergi setelah mendapatkan kembali ingatannya. Dia hanya bisa tenang setelah mendengar suaranya. Apa, kamu tidak ambil bagian dalam tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal?
Kenapa? Ini kesempatan yang bagus. Jika kamu harus tahu, pencalonanmu sebagai pencabut cadangan telah mencapai tingkat otoritas tertinggi kami. Kamu pasti akan lulus jika Anda mencapai hasil yang baik melalui kompetisi ini. Seharusnya mudah bagi Anda dengan kekuatan Anda. Mengapa Anda tidak ambil bagian? Ya. Petik 2. Maaf, Guru. Saya tidak ingin ikut lagi. Tidak ada alasan. Saya percaya pada kemampuan saya dan bahwa saya masih bisa menjadi cadangan roh. Tolong bantu saya menjelaskan kepada Guru Pagoda. Katakan padanya bahwa saya berencana untuk terlibat dalam budidaya pintu tertutup dan menerobos ke peringkat Sage Jiwa. Petik 2. Kamu akan mencapai peringkat Soul Sage. Benarkah? Aku hampir sampai. Aku harus berkultivasi tertutup selama beberapa waktu. Guru, terima kasih atas masalahmu. Tentu, segalanya akan berbeda jika kamu bisa mencapai peringkat Soul Sage. Mari kita lihat siapa yang masih berani berbicara di belakang kita. Bekerja keras. Kompensasi. Kamu terlalu banyak memikirkan dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Kupikir kamu pandai besi Saint Craftsman peringkat. Blood One terdiam saat melihat Tang Wulin. Dia tidak pernah berpikir bahwa bocah itu akan menemuinya karena masalah sepele seperti itu. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi bingung, tapi itu sangat mahal. Tidakkah aku harus mendapatkan sponsor karena aku mewakili tentara Dewa Darah kita dalam kompetisi? Wah, seberapa pelit kamu. Blood One tidak bisa menahan tawa dengan keras karena dia tidak pernah menyangka bocah itu menjadi orang yang kikir. Tang Wulin buru-buru berbicara dengan senyum tersanjung, bukannya aku pelit. Aku benar-benar tidak punya banyak uang. Lihat, aku hanya seorang siswa yang miskin. Aku perlu mengolah dan menempa, dan tidak memerlukan hal-hal ini uang. Saya pandai besi Saint Craftsman peringkat, namun saya tidak punya apa-apa yang datang dari itu juga. Saya tidak punya waktu untuk menghasilkan dengan menempa. Saya bisa mendapatkan poin prestasi dengan menempa dalam tentara, dan poin prestasi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan pangkat militer saya. Itu adalah aturan yang secara khusus menargetkan saya, jadi bagaimana saya bisa mendapat penghasilan dengan penempaan saya? Petik 2. Blood One merenung sejenak sebelum dia berkata, tentara Dewa Darah kami tidak benar-benar memiliki konsep uang. Namun, Anda harus dapat menukar pahala penempaan dengan uang bahkan jika itu tidak dapat digunakan untuk mempromosikan pangkat militer Anda. Di sini, izinkan saya membantu Anda untuk mengubah sebagian poin prestasi Anda menjadi koin federasi seperti yang biasanya dilakukan. Tingkat konversi adalah 1:100, jadi hitung sendiri. 1:100. Tang Wulin segera merasa seperti dia bingung. Itu terlalu rendah, bukan? Saint Craftsman dapat menghasilkan jutaan dari komisi di luar sana, sementara aku membuat 1 hingga 2.000 poin prestasi untuk setiap misi. Aku hanya berhasil mencetak satu kasus penempaan 1 jiwa untuk 10 hingga 20.000 poin prestasi sehingga hanya mengkonversi ke beberapa juta koin federasi. Biarkan saja jika kamu tidak setuju. Cari jalan sendiri. Blood One melambaikan tangannya seolah dia sedang memukul lalat. Tidak, aku masih menginginkannya, kata Tang Wulin cepat-cepat sambil tersenyum. Akan lebih baik baginya untuk menggunakan kelebihan poin kelebihannya dengan imbalan beberapa koin federasi. Sebenarnya, dia tidak kekurangan dana. Akan relatif lebih baik baginya untuk menggunakan poin prestasi untuk menukar beberapa sumber daya yang langka. Dia melihat dari Departemen Suplai Militer bahwa berbagai macam logam langka tersedia di sana. Selain itu, ada juga beberapa barang berharga yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini hanya bisa ditukar dengan poin prestasi. Jadi, siapa yang bisa mengatakan bahwa poin prestasi tidak berguna? Tang Wulin langsung menuju bengkel penempaannya sendiri setelah ia meninggalkan batalion Dewa Darah. Dia tidak merasa cemas karena masih ada 2 hari lagi sampai Federal Stardoll Battle Network Challenge dimulai. Seharusnya tidak terlalu banyak masalah baginya selama beberapa putaran pertama kompetisi divisi setidaknya. Itu tidak bisa membantu bahkan jika dia benar-benar menghadapi kekuatan besar dari peringkat yang tidak terduga. Dia pasti akan mencurahkan seluruh upayanya dalam memperjuangkan kesempatan untuk dipromosikan menjadi mayor segera. Namun, ia juga menyusun serangkaian rencana untuk dirinya sendiri pada saat yang sama. Mu Ye pernah mengatakan kepadanya bahwa baju perang dan mecha tidak perlu saling bertentangan sejak awal. Seorang Master Armor tempur tingkat atas masih bisa memiliki mecha,
Hanya saja itu jarang terjadi bagi seorang Master Armor tempur kelas atas untuk juga menjadi Master Mecha kelas atas. Dulu, Mu Ye membuat pilihan yang salah dan memfokuskan semua upayanya menjadi Mecha. Dia akhirnya menjadi Master Mecha Surgawi, tetapi dia melewatkan periode terbaik untuk mengolah armor tempurnya dan kehilangan kesempatan untuk memiliki armor pertempuran 4 kata. Situasi Tang Wulin saat ini jauh lebih baik karena dia sudah menjadi Master Armor pertempuran 2 kata di usia lebih dari 20 tahun. Selain itu, dia bisa mulai menempa logam armor pertempuran 3 kata miliknya sendiri setelah dia berhasil menembus ke basis budidaya 6 cincin. Dia sudah menjadi Saint Craftsman jadi dia tentu mampu. Dia hanya perlu menumpuk selama beberapa tahun sebelum dia bisa menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Di sisi lain, dia tidak pernah memiliki waktu atau sumber daya yang memadai sebelumnya sehubungan dengan Mecha-nya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan itu. Dia sudah membuat keputusan sekarang untuk menempa Mecha khusus yang kompatibel dengan dirinya sendiri. Selain itu, ia akan memalsunya dengan standar Mecha hitam. Pada saat yang sama, Mecha-nya akan seperti armor perangnya dengan kemungkinan untuk kemajuan di masa depan. Dia akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya termasuk logam, sementara dia bisa memastikan penempaan terbaik dengan melakukannya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga perlu belajar banyak hal sendiri termasuk mempelajari sirkuit dan desain Mecha. Dia berpikir tentang mencari bantuan dari seseorang, tetapi hanya dia yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Desain Mecha tidak serumit baju perang karena baju perang dibuat untuk menyatu ke dalam tubuh seseorang sementara Mecha datang dalam ukuran yang lebih besar yang membuat proses merancang dan memodifikasi lebih mudah. Dengan demikian, Tang Wulin membuat keputusan untuk menempa Mecha-nya sendiri. Segala macam sumber daya yang diperlukan untuk menempa Mecha dapat ditukar dengan poin prestasi secara alami. Karenanya, ia masih membutuhkan lebih banyak poin prestasi untuk melanjutkan. Tang Wulin menerima panggilan Long Yuxue bahwa seorang Master Armor Tempur 3 kata ada di sini untuk memperbaiki armor tempurnya sebelum Tang Wulin menuju ke batalion Dewa Darah sebelumnya. Master Armor Tempur sedang mencari bantuannya. Tang Wulin terkejut ketika dia melihat orang di hadapannya adalah Su Weitao. Dia bukan lagi rekrutan baru yang bingung di Blood God Army lagi. Dia bisa mengenali bahwa pria ini adalah kepala divisi dari divisi darah yang merupakan salah satu dari 2 divisi besar di tentara Dewa Darah. Dia adalah salah satu dari 14 orang paling kuat di seluruh pasukan, seorang Master Armor Tempur 3 kata judul Douluo peringkat. Long Yuxue menatap Tang Wulin saat dia berdiri di samping Su Weitao. Tang Wulin buru-buru berdiri memperhatikan dan memberi hormat. Tuan, Su Weitao menepuk bahu Tang Wulin dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Kamu sudah menjadi anggota batalion Dewa Darah sekarang, jadi kamu tidak lagi diperintah oleh pangkat militer tentara. Kamu bisa memanggilku sebagai Old Su. Tua, Old Su. Bab 976. Tang Wulin tidak menyangka orang di depannya mudah bergaul. Bukankah semua prajurit seharusnya kuno dan keras kepala? Su Weitao memiliki tubuh seorang prajurit dengan sosoknya yang tinggi dan besar. Dia bahkan memiliki kepala lebih tinggi dari Tang Wulin, dengan bahu lebar dan fitur wajah yang tajam. Dia tidak terlihat santai sama sekali. Dia bertanggung jawab atas divisi darah dan juga divisi pertempuran jarak dekat. Orang bisa tahu seberapa kuat pasukan itu dengan mengamati Jiang Wuyue. Kemampuan bertarung divisi darah secara keseluruhan dapat dilihat dengan memeriksa hanya sebagian dari batalion 1. Tuan, itu tidak mungkin benar, kata Tang Wulin mencari jawaban. Su Weitao terkekeh. Tidak ada yang salah dengan itu. Beberapa orang dari batalion Dewa Darahmu memanggilku dengan nama itu. Tanyakan kepada mereka lain kali jika kamu tidak percaya padaku. Oh, tidak semua kecuali Darah 7, Darah 8, dan Darah 9 memanggilku sebagai Old Su sementara yang lain memanggilku Little Su. Petik 2. Tang Wulin merasa terdiam saat itu juga, karena dia bukan siapa-siapa selain hanya personel supernumerari dari batalion Dewa Darah. Mungkinkah dia seperti mereka yang lain? Long Yuxue buru-buru berbicara dari samping. Baiklah, Wulin. Jangan khawatir tentang salam lagi. Mengapa kamu tidak mengikuti saya dan cukup memanggilnya sebagai Paman Su? Buka pintu dengan cepat dan undang kami. Tidak memiliki kunci bengkel penempaan sehingga dia hanya bisa menunggu Tang Wulin membuka pintu. Tang Wulin buru-buru mengundang mereka berdua ke bengkel. Su Weitao mengamati bengkel penempaan yang agak kecil dan berkata sambil tersenyum,
Wulin, saya mendengar dari Yuxue bahwa Anda adalah Saint Craftsman. Anda adalah bakat langka di pasukan kami. Wakil Komandan Resimen tidak mengizinkan Anda untuk menggunakan Anda poin imbalan sebagai imbalan untuk promosi pangkat militer. Ini untuk mencegah perwira dan tentara dari memiliki niat buruk terhadap Anda. Ini juga untuk harmoni orang-orang kami. Saya harap Anda mengerti, dan jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk bertanya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Petik 2. Otoritas militer yang lebih tinggi masih merasa kasihan pada Tang Wulin mengenai aturan tidak mengizinkannya untuk mengumpulkan poin prestasi untuk promosi pangkat militernya. Sangat jarang bagi Saint Craftsman untuk menjadi tentara. Cepat atau lambat, mereka akan meminta bantuan padanya. Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Su, jangan menyebutkannya. Tentara juga memperhitungkan situasi keseluruhan. Pejuang kita membunuh musuh kita dengan susah payah. Jadi, dibenarkan bahwa poin jasa mereka bisa menjadi digunakan untuk promosi ketika mereka mengorbankan hidup mereka untuk itu. Mereka layak dipromosikan. Penempaan saya, di sisi lain, bukanlah pengorbanan yang begitu banyak. Dia tampak acuh tak acuh tentang hal itu, tetapi bagaimana dia bisa menyembunyikan ketidakpuasannya. Keterampilan penempaannya diperoleh dari pelatihan bertahun-tahun. Sudah 15 tahun sejak dia mulai pada usia 6. Selain itu, dia adalah pengrajin Saint termuda di seluruh benua. Su Weitao berbicara sambil tersenyum, saya mengerti kebencian Anda, tetapi Anda sudah bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Apakah Anda pikir itu akan menjadi masalah bagi Anda untuk naik pangkat militer Anda di masa depan? Tentara telah berinvestasi sumber dayanya di dalam diri Anda. Jadi, Anda juga diizinkan melakukan beberapa permintaan yang masuk akal. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Aku butuh bengkel yang lebih besar. Akan lebih baik jika itu cukup besar untuk mengakomodasi Mesya. Ini akan bermanfaat untuk pekerja tempa dan aku tidak akan meminta yang lain. Petik 2. Su Weitao sedikit terkejut. Tujuannya mengunjungi Tang Wulin hari ini bukan hanya untuk mencari bantuannya dalam memperbaiki baju perang, tetapi yang lebih penting, dia ada di sini untuk menyatakan niat baik. 1 sendok gula cocok dengan obatnya. Masih ada beberapa perselisihan di antara otoritas militer yang lebih tinggi tentang masalah pelarangan Tang Wulin dari mendapatkan promosi melalui penempaan. Meskipun Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan merupakan salah satu dari 7 monster Shrek saat ini, tentara Dewa Darah tidak perlu khawatir tentang masalah yang akan ditimbulkannya. Juga, akan tepat baginya untuk menggunakan pekerjaan menempa untuk menukar poin prestasi. Bagaimanapun, keputusan akhir yang disepakati adalah untuk tidak membatalkan keputusan sebelumnya. Selain itu, mereka masih membutuhkan layanan Saint Craftsman. Dalam arti tertentu, Batalion Dewa Darah tidak secara langsung berada di bawah tentara Dewa Darah. Blood One bersedia mengangkat Tang Wulin sebagai personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah dalam waktu yang singkat. Mungkin, itu untuk menunjukkan ketidakpuasannya pada tentara. Blood One adalah pilar utama dukungan untuk seluruh tentara Dewa Darah. Tujuan kunjungan Su Weitao hari ini adalah isyarat niat baik. Dia bersedia memasukkan beberapa sumber daya untuk Tang Wulin. Namun, dia tidak berharap Tang Wulin begitu masuk akal dalam permintaannya. Meskipun Tang Wulin adalah perusak uang, pada saat yang sama, ia juga sama pintarnya. Tentu saja, dia dapat mengambil kesempatan untuk memeras lebih banyak sumber daya, tetapi dia tidak yakin berapa banyak yang bersedia diberikan oleh tentara. Di sisi lain, jika dia mendapatkan sumber daya tentara secara gratis, akan sulit baginya untuk menolak pekerjaan penempaan yang diminta oleh tentara di masa depan. Dia ingin mencurahkan lebih banyak upaya dalam kultivasinya dan ikut serta dalam kompetisi. Dia tidak akan tinggal di pasukan Dewa Darah selamanya, jadi akan lebih baik baginya untuk tidak berutang budi pada tentara. Dengan demikian, Tang Wulin dipertimbangkan dengan baik dan hanya membuat permintaan paling dasar. Itu mudah. Aku akan membantumu mencari tempat. Ada satu tempat di belakang gudang Mesya pasukan kita. Juga, ada tempat di baju perangku yang rusak parah di gelombang abisal tempo hari. Mungkin perlu beberapa perbaikan, bisakah Anda melihatnya untuk saya? Petik 2. Bahu kanan Su Weitao bersinar sekali ketika tangan kirinya meraih pundaknya. Sinar menyala sekali dan sepotong keping emas senja muncul di tangannya. Tang Wulin memperhatikan bahwa bahu kanannya cukup kaku. Tampaknya dia terluka saat pertempuran dengan makhluk abisal sebelumnya.
Tang Wulin menarik napas dingin, saat dia melirik ke arah pauldron setelah menerimanya. Secara umum, baju perang pertempuran 3 kata ditempa dari logam yang ditempa jiwa. Lompatan kualitatif dibuat selama transisi dari baju perang pertempuran 2 kata menjadi baju perang pertempuran 3 kata. Ada begitu sedikit pengrajin Sein sehingga jumlah Master Armor pertempuran 3 kata hanya 1/10 dari jumlah Master Armor tempur 2 kata. Logam yang ditempa jiwa sudah dianugerahkan dengan kecerdasan dan kehidupan, sehingga mampu memperbaiki dirinya sendiri dalam skala besar. Itulah sebabnya trauma umum dianggap tidak ada hubungannya dengan logam buatan jiwa. Namun, kerusakan pada papan ini tidak seperti biasanya. Hanya ada luka di piala, tapi itu di tengah-tengah piala. Tang Wulin merasa terguncang untuk menemukan untaian energi yang tak terhitung jumlahnya yang merusak karat di sekitar potongan sehingga logam itu dianggap tidak mampu diperbaiki sendiri. Benang-benang energi yang halus ini tampak seperti cacing kecil kelabu putih yang tersusun rapat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tuan yang baik, energi macam apa yang bisa menghasilkan kerusakan seperti itu? Ada banyak kelompok besar di antara makhluk-makhluk abisal seperti yang diharapkan. Terlepas dari kejutan awalnya, Tang Wulin mencari cara untuk memperbaiki pauldron. Tidak mungkin itu bisa memperbaiki dirinya sendiri bahkan dengan bantuan kekuatan jiwa. Sepotong armor perang ini mungkin bisa terbuang sia-sia. Dia pandai besi, tapi bukan pembuat baju perang. Hanya ada satu cara dia bisa memperbaiki potongan baju perang. Itu akan membuat kemampuan memperbaiki diri armor pertempuran mengalahkan kemampuan destruktif energi mutasi. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa mengembalikan armor pertempuran. Setelah merenung sejenak, mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang ketika ia mendapat ide. Dia membawa baju zirah pertempuran dan meletakkannya di atas meja penempaannya. Dia tidak menggunakan palu tempa. Sebaliknya, dia menggosok daerah di antara alisnya sekali dan melepaskan tombak naga emasnya. Ada binar di mata Su Weitao ketika dia melihat tombak naga emas. Senjata yang luar biasa. Dia telah menyaksikan Tang Wulin menggunakan Golden Dragon Spear dalam rekaman video, tetapi tombak itu tampaknya telah berubah dibandingkan sebelumnya. Itu memancarkan energi tajam dan tersembunyi yang membuat seseorang merasa seolah-olah hati seseorang diiris hanya dengan melihatnya. Tang Wulin tersenyum pada Su Weitao dan menyentuh ujung tombak terhadap baju perang. Adegan aneh segera muncul. Sebuah cahaya melintas sekali pada tombak naga emas ketika benang halus energi bermutasi pada baju perang bergetar sekali, lalu melonjak ke tombak naga emas, mirip dengan sungai yang mengalir ke laut, sebelum menghilang. Tubuh Tang Wulin bergetar sekali. Semburan energi murni dan padat dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui tombak naga emas. Dia dipenuhi dengan semangat sementara Dragon Core-nya bersinar cerah juga. Apa, energi yang tampak sangat kecil bisa begitu murni dan padat? Itu hampir mirip dengan energi yang diserap setelah membunuh Baan. Bibir Tang Wulin tersenyum puas. Bab 977. Pauldron segera bersinar dengan lapisan cahaya putih samar setelah dihilangkan energi bermutasi yang terus-menerus merusaknya. Celah yang rusak mulai menutup dengan lambat tapi mantap. Tang Wulin mengambil piala itu sekali lagi dan berjalan ke Su Weitao. Paman Su, seharusnya tidak apa-apa sekarang. Su Weitao telah menyaksikan seluruh proses. Wajahnya dipenuhi syok saat ini. Bagaimana kamu melakukannya? Ini bukan penempaan dan itu adalah energi dari Raja Iblis Kelabang yang ditemukan pada lapisan 100 dan pertama dari pesawat abisal. Kamu dapat melautkannya dengan mudah. Energinya menyerang tubuhku sebelumnya, dan itu membutuhkan banyak energi untuk menyembuhkan luka-lukaku. Aku seharusnya meminta bantuanmu jika aku tahu ini sebelumnya, maka aku bisa pulih lebih cepat, kan? Petik 2. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, aku tidak bisa menyembuhkan luka karena itu tidak bekerja pada bentuk kehidupan tetapi hanya logam. Tombak naga emas akan segera menarik kekuatan hidup seseorang jika ingin menembus ke dalam tubuh seseorang. Dia takut bahwa dia akan melakukan lebih banyak kerusakan daripada energi Raja Iblis Lipan. Su Weitao mengangguk. Ada tatapan aneh di matanya. Dia merasa bahwa pemuda ini semakin luar biasa semakin dia mengenalnya. Tidak heran batalion Dewa Darah begitu cepat beraksi. Dia akan mengambil tindakan jika dia tahu sebelumnya tanpa memberi kesempatan kepada batalion Dewa Darah. Aku sudah siap untuk membuat bagian baru dari baju tempur ini. Membuat sepotong logam yang ditempa jiwa menjadi sebuah pauldron harus menelan biaya setidaknya 20.000 poin prestasi. Aku akan membayarmu nomor itu, kata Su Weitao terus terang.
Tang Wulin berbicara dengan tergesa-gesa, tidak perlu, Paman Su. Dengar, aku bahkan belum mengerahkan banyak kekuatan. Tidak apa-apa, tidak perlu memberiku poin prestasi. Su Weitao berbicara dengan suara yang dalam, itu tidak akan berhasil. 1 sen adalah 1 sen, jadi saya akan membayar apa yang perlu dibayar. Bakat Anda untuk dapat melakukannya tanpa usaha, tapi saya masih punya untuk membayar. Kalau tidak, saya akan datang sebagai murah, kan? Baiklah, Anda tidak harus sopan dengan saya. Anda tidak harus memprioritaskan membantu saya jika saya memiliki pekerjaan penempaan lain di masa depan, masih memiliki ambisi yang menyala-nyala untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Mungkin, Anda akan menjadi pengrajin surgawi saat itu. Petik 2. Su Weitao bersikeras untuk mentransfer 20.000 poin jasa ke Tang Wulin sebelum dia pergi. Long Yuxue belum pergi. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Tang Wulin menempatkan gelang Dewa Darah di depannya. Ini, ambil setengahnya. Anda tidak bisa menggunakannya untuk mempromosikan pangkat militer Anda, tetapi Anda bisa menukarnya dengan sesuatu yang bermanfaat. Bengkel penempaan itu dibiayai oleh Long Yuxue ketika mereka pertama kali memulai bisnis. Mereka sepakat untuk membagi keuntungan di antara mereka. Akhirnya, Long Yuxue mengerti bahwa dia mendapat untung ekstra atas biaya Tang Wulin setelah menyaksikan Tang Wulin di tempat kerja. Tidak perlu membagi keuntungan lagi. Ini bakatmu. Aku, Long Yuxue akan terus berbicara tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tang Wulin berbicara dengan tersenyum, apa yang Paman Su katakan sebelumnya, 1 sen adalah 1 sen, jadi saya akan membayar apa yang perlu dibayar. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk datang dengan bengkel penempaan ini tanpa bantuan Anda? Tidak ada perlu mewajibkan saya. Ayo, induk semang. Sudah waktunya untuk membagi uang. Petik 2. Wajah menawan Long Yuxue memerah ketika dia mendengarnya memanggilnya, induk semang, namun dia tidak menghentikannya untuk mentransfer poin kepadanya. Dia berkata, beritahu saya jika Anda membutuhkan poin prestasi di masa depan. Aku akan baik-baik saja jika mendapatkan tempat yang lebih besar. Apakah kamu mendaftar untuk tantangan jaringan pertempuran Star Federal? Long Yuxue mengangguk. Ya, mayoritas orang di tentara yang memiliki basis budidaya 5 cincin dan di atas dan memenuhi persyaratan telah mendaftar. Saya menduga bahwa sebagian besar peserta di Divisi Barat akan berasal dari tentara kita, banyak kota di seluruh Divisi Barat. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, sepertinya Divisi Barat kita bukan tempat yang mudah ya. Itu bukan lelucon. Ada sekitar 20.000 orang di tentara Dewa Darah. Oleh karena itu, ada ribuan dari mereka yang memiliki basis budidaya 5 cincin dan di atas dan memenuhi persyaratan. Ada begitu banyak pesaing dan banyak master. Basis kultivasi Jiang Wuyue sudah kuat. Dia tidak akan begitu mudah dikalahkan jika bukan karena penindasan garis keturunan Tang Wulin. Dia hanyalah seorang letnan kolonel. Tang Wulin benar-benar yakin bahwa ada banyak orang di pasukan dengan basis budidaya yang melebihi miliknya, tetapi belum menjadi Master Armor Tempur 3 kata. Dia tidak pernah bisa menembus persaingan ketat tentara tanpa melakukan perlawanan yang putus asa. Tang Wulin tidak merasa sedih tentang pertempuran Tuan Jiwa karena dia agak percaya diri dengan Dragon Core-nya. Bagaimana dengan pertarungan Mesha? Pertempuran Mesha tidak mudah ditangani. Master Mesha Blood God Army dilatih untuk bergulat dengan makhluk abisal di medan perang yang sebenarnya. Mereka benar-benar pertama dalam daftar semua tentara federal berdasarkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Jelas bukan tugas yang mudah untuk menembus kompetisi tajam dari pasukan Mesha. Master Mesha yang ditemui Tang Wulin di ruang pertempuran sebelumnya memiliki kemampuan yang agak mengesankan. Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan lawannya jika bukan karena keakrabannya dengan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, dia akan bertarung dengan para Master Mesha yang lebih kuat dari yang sebelumnya di kemudian hari. Ini pasti akan lebih sulit daripada pertempuran Tuan Jiwa karena seseorang akan kehilangan saat Mesha seseorang rusak. Dia benar-benar merasa kesulitan saat memikirkannya. Jadi, kamu ikut serta? Tanya Long Yuxue. Aku sudah mendaftar juga. Long Yuxue berbicara, jadi, apa yang akan Anda lakukan jika Anda bertemu saya di kompetisi? Tang Wulin tertegun sejenak. Aku akan membiarkanmu bertahan sedikit lebih lama. Merasa sedikit kesal, Long Yuxue menyentuh kakinya. Apa maksudmu dengan membiarkanku bertahan sedikit lebih lama? Kamu harus segera menyerah. Tang Wulin merasakan kepedihan di hatinya.
Dia berkata dengan senyum pahit, bagaimana dengan integritas dan keadilan kompetisi? Long Yuxue berbicara, tidak akan ada itu. Apa nama panggilan Anda? Katakan padaku. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Aku tidak akan. Long Yuxue berbicara, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Dia meremas kakinya ke Tang Wulin. Tang Wulin menyerah tanpa daya. Nama panggilan saya adalah Little Tang. Bibir Long Yuxue tersenyum lalu. Nama panggilan saya adalah Little Sue. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan jika Anda bertemu saya, kan? Aku punya misi. Ini misi yang ditugaskan oleh Batalion Dewa Darah. Aku akan dikeluarkan dari Batalion Dewa Darah jika aku tidak menang dalam kompetisi. Tang Wulin tidak berkedip setiap kali dia berbohong putih. Long Yuxue tertangkap basah untuk sementara waktu. Benarkah? Tang Wulin menjawab dengan serius. Tentu saja, itu benar. Long Yuxue mencibir. Jangan biarkan aku bertemu denganmu. Baiklah, aku akan pergi. Apakah kamu akan tinggal di sini? Tang Wulin mengangguk. Aku akan berlatih menempa di sini sebentar. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Tang Wulin menghabiskan hari-harinya mempelajari tentang Mesya dan menyelesaikan beberapa pekerjaan penempaan, selain dari bekerja pada kultivasinya. Sejumlah kecil orang sadar bahwa dia adalah Saint Craftsman. Dia hanya menerima pekerjaan menempa jiwa sekarang, jadi tidak banyak orang yang meminta bantuannya dalam menempa. Su Weitao dengan cepat merespons dengan menemukan tempat baru pada hari berikutnya. Dia memiliki ruang yang lebih pribadi sekarang di samping gudang eksklusif tempat dia memindahkan perlengkapannya. Selama 2 hari terakhir, Tang Wulin masuk ke Stardow Battle Network setiap hari. Dia diberitahu waktu kompetisinya setelah pendaftarannya selesai. Dia kemudian akan masuk ke Battle Network dalam waktu yang ditentukan. Pesaingnya pukul 8 malam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasa lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam tantangan Stardow Battle Network Federal daripada ketika ia berpartisipasi dalam kompetisi di Kerajaan Stardow. Mungkin, itu karena dia berpartisipasi dalam kompetisi tingkat federal. Dia akan bertarung melawan kekuatan besar yang paling kuat, di bawah pangkat judul Douluo, dari seluruh federasi. Tidak ada keraguan bahwa Blood One mendorongnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, karena itu memberikan pelatihan terbaik baginya. Shrek Academy telah menjadi penganjur yang kuat untuk mengembangkan potensi seseorang sejak awal. Pertempuran yang sebenarnya dalam kompetisi ini akan memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mengekspresikan kemampuannya tanpa khawatir akan melukai lawannya. Login jaringan Stardow Battle Network berhasil. Selamat datang, Little Tang. Masih ada 30 menit sebelum waktu kompetisi Anda. Silakan menuju ke zona pertempuran Master Jiwa untuk menunggu giliran Anda. Tang Wulin telah memasuki tempat tepat waktu di mana ia segera diberitahu oleh suara elektronik ketika ia menyelesaikan proses loginnya. Ini adalah turnamen eliminasi tantangan Master Jiwa Divisi Barat pertamanya sementara besok akan menjadi turnamen eliminasi tantangan Mesya pertamanya. Sistem kualifikasi dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodasi para kontestan yang mendaftar untuk kedua jenis kompetisi secara bersamaan. Sebelumnya, estimasi Tang Wulin untuk durasi kompetisi terlalu pendek. Dia menganggap itu setidaknya 3 bulan untuk menyelesaikan kompetisi sesuai dengan jadwal yang ditampilkan. Tang Wulin sudah memperkirakan bahwa dia akan mengajukan permohonan cuti dari Blood One untuk mengunjungi Gu Yuena jika dia memasuki final. Kompetisi telah dimulai sejak siang hari. Dia bisa melihat orang-orang dengan topeng putih berseliweran di sekitar stadion divisi barat dengan nama dan angka di atas kepala mereka. Angka di atas kepala Tang Wulin sekarang sudah 5-0. Dia agak selektif mengambil bagian dalam kompetisi karena dia tidak kekurangan pengalaman tempur yang sebenarnya. Juga, dia tidak cenderung menghabiskan terlalu banyak uang. Hitung mundur ke kompetisi, 1 menit. Akhirnya saatnya untuk kompetisi. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia sudah mempersiapkan diri dengan kemampuan terbaiknya sebelum masuk ke Stardow Battle Network. Sinar keemasan melintas 1 kali saat ruang di sekitarnya bengkok. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di panggung kompetisi. Bab 978. Lawannya juga mengenakan topeng putih saat dia berdiri di depannya. Yang mengherankan Tang Wulin adalah bahwa nama lawannya tidak ditampilkan di atasnya, meskipun itu pertandingan resmi. Itu jelas cara untuk melindungi identitas lawannya. Senyum muncul di ujung bibirnya. Long Yuxue tidak akan memiliki alasan apapun kali ini.
Bahkan jika dia bertemu dengannya di panggung kompetisi, mereka berdua tidak akan memiliki cara untuk mengetahui bahwa mereka sebenarnya saling bertarung. 3, 2, 1, mulai. Sama seperti Tang Wulin memuji anonimitas dari Stardow Battle Network, suara hitung mundur elektronik sudah menyelesaikan tugasnya. Juga diumumkan bahwa kompetisi jaringan pertempuran Dow Star Federal pertamanya telah resmi dimulai. Suara elektronik hampir tidak pudar ketika 4 cincin jiwa bangkit dari bawah kaki Tuan Jiwa. 2 kuning dan 2 ungu. Lawannya menunjuk jari kanan ke langit dan seberkas sinar merah langsung menuju ke langit. Kemudian, sekelompok bola api berukuran kepalan muncul di langit. Mereka menembak lurus ke arah Tang Wulin. Leluhur jiwa 4 cincin, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Apakah keberuntungannya yang ditinggalkan dewa akhirnya membaik? Blades of the Blue Silver Grace melonjak keluar seperti segerombolan lebah. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat bola api yang jatuh langsung ke kepalanya. Dia berdiri di tempatnya tanpa menggerakkan otot. Kaisar Blue Silver sudah menyebar ke arah lawannya seperti ular sanca raksasa. Selusin anggur Blue Silver Emperor melesat ke langit dan menghancurkan bola api yang pekat. Bola api meledak menjadi titik-titik api di udara. Tanaman merambat kemudian diarahkan dengan liar ke arah sang guru jiwa seperti selusin tentakel besar. Ini, leluhur jiwa 4 cincin jelas terpana. Dengan topengnya, ekspresinya tidak terlihat, tetapi kontrolnya terhadap jiwa bela dirinya bingung. Kekuatan jiwanya yang seperti api mengalir keluar. Dengan tergesa-gesa, dia menyalakan cincin jiwa lain tepat saat dia melepaskan bola api besar ke arah Tang Wulin. Jika dia adalah jiwa bela diri tipe tanaman biasa, dia pasti akan dirugikan ketika berhadapan dengan master jiwa tipe api. Api menghambat kayu, jadi itu normal bagi tanaman untuk menyerah pada api yang membakar. Namun, Kaisar Blue Silver Tang Wulin bukan jiwa bela diri biasa. Itu adalah raja di antara tanaman, dan selalu berada di bawah pengaruh garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Kaisar Blue Silver bertindak seperti naga tetapi melonjak ke depan seperti lebah. Bola api besar itu ditikam langsung oleh Kaisar Blue Silver. Bahkan tidak ada satu tanda pun yang terlihat. Jiwa leluhur tipe api memperhatikan bahwa pohon anggur besar itu berkilau safir dalam di bawah kilatan bola api miliknya. Pusat safir memiliki urat emas yang tampak seperti tulang. Apa ini? Leluhur jiwa berdering 4 hampir menangis. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi besar dengan basis budidayanya, dia pasti tidak ingin berakhir dikalahkan setelah pertandingan pertamanya. Namun, menjadi idealis selalu luar biasa, tetapi kenyataan bisa menjadi kejam. Tanaman merambat menjalin dan mengikat tubuhnya dengan hiruk-pikuk. Ketika keterampilan jiwanya yang seperti api dikalahkan satu demi satu, dia tidak punya cara lain untuk bertarung. Tubuhnya terangkat tinggi dan terlempar tanpa ampun ke tanah lagi. Pertandingan berakhir. Kamu menang. Pesan elektronik yang didengar Tang Wulin pendek dan sederhana. Baginya, pertempuran ini benar-benar terlalu mudah. Itu benar-benar kemenangan sepihak. Dari awal hingga akhir, dia hanya maju beberapa langkah. Karena berbagai kemampuan yang diberikan oleh kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas sangat efektif, Tang Wulin jarang menggunakan jiwanya sendiri sekarang. Namun, ketika dia menggunakan Blue Silver Emperor-nya untuk mengikat lawannya dari jauh, dia menyadari bahwa Blue Silver Emperor-nya sangat berbeda dari sebelumnya. Di permukaan masing-masing Kaisar Blue Silver, ada lapisan pola berbentuk jaringan. Pola-pola ini seperti yang telah muncul di tubuhnya sebelumnya. Mungkinkah Kaisar Blue Silver-nya sekarang tumbuh skala? Bagaimanapun, lawannya memiliki basis budidaya 4 cincin. Namun, keterampilan jiwa lawannya tidak dapat membahayakan Kaisar Blue Silver dengan cara apapun. Dia juga menggunakan Blue Silver Emperor-nya ketika dia menghadapi para pakar abisal dalam perkelahiannya beberapa hari yang lalu. Jelas, dia tidak dalam kondisi baik saat itu. Sekarang, dia tahu bahwa masalahnya bukan terletak pada kekuatan Kaisar Blue Silver-nya, hanya saja lawan-lawannya terlalu kuat. Itulah sebabnya Kaisar Blue Silver-nya tidak bisa menampilkan kehebatannya. Namun, Kaisar Blue Silver telah memberi Tang Wulin kejutan besar dalam pertarungan ini. Dengan kekuatan Kaisar Blue Silver saat ini, itu jauh lebih baik daripada banyak senjata jiwa jarak dekat. Tidak hanya ini akan sangat berguna dalam pertarungan melawan para master jiwa, itu juga akan sangat berguna dalam pertarungan Mesya. Jika ada yang bertanya, apakah akan mudah bagi Mesya biasa untuk membebaskan diri dari keterjeratan Kaisar Blue Silver?
Jawabannya akan negatif. Senyum sudah muncul di tepi bibir Tang Wulin tanpa dia menyadarinya. Kemenangan pertama, dia turun panggung kompetisi dan nama di atas kepala Tang Wulin berubah lagi. Dua kata, Little Tang, sekarang ditampilkan dalam warna emas yang samar. Hitungan awal dari kemenangan dan kekalahan telah lenyap, sebagai gantinya adalah panah emas mengarah ke atas. Ini berarti bahwa ia telah lolos ke babak berikutnya setelah pertandingan hari ini. Saat ia memikirkan Kaisar Blue Silver, Tang Wulin merasa yakin bahwa kompetisi ini memiliki arti besar baginya. Basis kultivasinya telah meningkat pesat 2 tahun ini. Khususnya setelah menghabiskan beberapa tahun di Lembah Naga, transformasi yang dia alami sangat mengejutkan. Namun, sebenarnya, dia tidak pernah bisa memahami sepenuhnya semua hal yang telah dia pelajari. Ikut serta dalam pertempuran yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan diri. Penggabungan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya adalah cara yang signifikan baginya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Kekuatan kolektif kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunannya adalah keuntungan terbesarnya. Tang Wulin memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mengembangkan kekuatan jiwanya. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa begitu dia bisa menyelesaikan Soul Core-nya, akan ada perubahan besar antara itu dan Dragon Core-nya. Dia kemudian akan memiliki keyakinan penuh untuk menembus segel ke-10. Sangat bagus. Tepat ketika pikiran Tang Wulin dipenuhi dengan pikiran, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di kepalanya. Suara itu datang tiba-tiba bahwa dia takut. Namun, dia dengan cepat dipenuhi dengan kejutan. Tang tua, Tang sudah lama tertidur. Dia tidak memberi Tang Wulin petunjuk dalam waktu lama. Karena itu, Tang Wulin tidak menyangka dia akan bangun pada saat ini. Penghakimanmu benar. Jika kamu bisa menyelesaikan jiwa intimu, kerjasama antara dua core energi besar pasti akan menimbulkan beberapa reaksi kimia, dan itu pasti akan menguntungkan. Kondisimu jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan. Aku melihat bahwa Anda mendapatkan beberapa hasil besar ketika saya sedang tidur saya. Yang mengejutkan saya, Anda telah mengkondensasi inti esensi darah Anda. Ini bagus, sangat baik. Anda telah menyelesaikan inti esensi darah Anda sebelum Anda memadatkan core jiwa. Aku mulai melihat tanda-tanda kamu bisa mentransfer semua esensi Raja Naga Emas untuk dirimu sendiri. Petik 2. Suara Tang penuh kelegaan. Tang Wulin secara naluriah menutup matanya. Kesadarannya cepat tenggelam, dan dia muncul di aula yang sama dengan Tang. Tang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan senyum tipis di wajahnya. Dia muncul beberapa tahun lebih muda. Tang, mengapa kamu tidur begitu lama? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Tang tersenyum tipis ketika dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku punya perasaan panggilan dari jauh. Jadi, aku telah menggunakan seluruh energiku yang tersisa untuk menjaganya. Kemajuanmu lancar, jadi kamu tidak sering membutuhkanku. Akhirnya kamu memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mengolah apa yang Anda miliki secara lebih mendalam dan mengkonsolidasikan semuanya, terutama kekuatan esensi darah Anda. Kemampuan ini adalah karunia berlimpah dari alam yang Anda miliki. Sederhananya, jika Anda benar-benar dapat menyerap esensi dari semua 18 segel Raja Naga Emas, maka Anda akan menjadi Raja Naga Emas yang baru. Bab 979. Raja Naga Emas Baru. Tang Wulin memandang Tang tua dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tang mengatakan hal-hal seperti itu. Tang tertawa histeris. Ya, Raja Naga Emas yang baru. Semua esensi Raja Naga Emas ada di dalam tubuhmu. Meskipun itu bisa merampas hidupmu kapan saja, asalkan kamu dapat sepenuhnya menyerap dan mencernanya, aku tidak ragu bahwa kamu akan dapat memiliki kekuatannya secara keseluruhan. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa memiliki inti naga saja tidak akan menjamin keselamatan Anda. 9 segel terakhir Raja Naga Emas adalah yang benar-benar mengandung naga emas yang tersegel kekuatan King. 9 segel pertama hanya untuk memberi Anda waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan. Petik 2. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa tenang hanya karena kamu sudah mendapatkan Dragon Core. Dengan kekuatan tubuhmu saat ini, kamu masih harus mengerahkan dirimu untuk menembus segel ke-10. Jika kamu bisa mengembun inti jiwa kamu, maka itu lebih seperti itu. Petik 2. Tang Wulin sangat tercengang. Dia berpikir bahwa itu akan mudah seperti pai untuk menembus segel ke-10 karena tubuhnya telah diperkuat sedemikian rupa. Namun,
Dari nada kata-kata Old Tang, sepertinya tidak akan mudah untuk menembus segel ke-10. Kenapa begitu, Old Tang? Aku sudah merasa bahwa tubuhku cukup kuat, terutama sekarang aku memiliki Dragon Core. Jika esensi Golden Dragon King dilepaskan, tidak bisakah aku menyerapnya sepenuhnya dengan Dragon Core-ku? Petik 2. Old Tang menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan suara rendah, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Alasan mengapa aku terbangun saat ini adalah untuk mengingatkanmu bahwa kamu seharusnya tidak optimis membabi buta. Bukan hanya melakukan final 9 segel Raja Naga Emas mengandung energi yang menakutkan, yang lebih penting, tetapi mereka juga memegang sebagian dari kehendak awal Raja Naga Emas. Tidak ada yang tahu apa yang akan dipenuhi dengan ini. Namun, dengan sifat kasar Raja Naga Emas, itu pasti sesuatu yang aku akan memengaruhi kesadaranmu. Karena itu, tugasmu bukan hanya untuk mencerna energi Raja Naga Emas, kau harus melindungi pikiranmu pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, ada kemungkinan kau akan dikendalikan oleh kehendak Raja Naga Emas. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Meskipun dia tahu bahwa segel Raja Naga Emas mengancam, dia tidak pernah menduga 9 segel terakhir begitu mematikan. Apa yang harus saya lakukan, Tang Tua? Jika Raja Naga Emas benar-benar ada, bukankah itu memengaruhi kekuatan spiritual dan jiwa-jiwa saya? Energi yang sangat menakutkan, bagaimana mungkin? Old Tang memegang tangannya di belakangnya dan berkata dengan suara rendah, kamu harus tahu bahwa di alam surgawi, Raja Naga Emas juga adalah dewa peringkat 1 tertinggi. Jantung Tang Wulin bergetar, apakah benar bahwa Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga? Old Tang menatapnya dengan takjub. Kamu sudah tahu itu. Tang Wulin tahu bahwa itu benar hanya dengan melihat ekspresinya. Apa kamu tidak tahu, Tang Tua? Apa itu dewa peringkat 1? Old Tang menjawab, di alam surgawi, semua dewa sama. Namun, mereka masih dibagi menjadi beberapa peringkat. Mereka terutama dibedakan oleh perbedaan kekuatan mereka, yang dengan basis budidaya terendah dikenal sebagai dewa petugas. Satu langkah naik peringkat akan menjadi dewa peringkat 3, diikuti oleh peringkat 2, dan dewa peringkat -1, dalam urutan itu. Yang dengan peringkat tertinggi dikenal sebagai God Kings. Mereka juga adalah penegak hukum dari alam surgawi. Ada 5 dewa di alam surgawi. Semua yang saya sebutkan ini berlaku untuk manusia yang telah menjadi dewa melalui kultivasi mereka. Petik 2. Untuk para binatang buas, kondisinya kira-kira sama. Namun, hanya ada satu jenis binatang buas God King, dan itu adalah Dewa Naga. Dalam hal kekuatan tempur individu, Dewa Naga bahkan mungkin melampaui salah satu dari 5 Dewa Agung. Ini karena dia sendirian bahwa dia tidak dapat memerintah atas manusia. Dewa Naga mati selama pertempuran dengan God Kings manusia. Itulah bagaimana Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak muncul. Anda dapat mengatakan bahwa Raja Naga Emas serupa untuk God King manusia, dan peringkat di atas Dewa peringkat 1. Jadi, jika Anda berpikir tentang hal itu, kekuatan mengerikan seperti itu disegel dalam 9 segel terakhir tubuh Anda. Seberapa sulitkah untuk sepenuhnya menyerap dan mengubahnya? Petik 2. Pernahkah Anda menyebutkan alam surgawi sebelum ini? Saya pernah mendengar bahwa sudah bertahun-tahun sejak seseorang dapat mengolah menjadi dewa di Douluo benua. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa alam surgawi tidak ada lagi? Pandangan Old Tang menunjukkan kebingungan. Dia menghela nafas. Tidak, alam surgawi masih ada. Hanya saja itu tidak dapat menghubungi dunia kita lagi. Jika suatu hari tiba ketika Anda dapat benar-benar membuka segel-segel Raja Naga Emas dan menyerap energinya, Anda akan dapat membangun negara surgawi dan membingkai aturannya. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Dia menduga segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya menjadi sangat kuat. Tidak peduli seberapa tinggi harapannya, dia hanya berpikir bahwa dia akan mencapai jajaran limit Douluo. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tua akan memberitahunya bahwa dia bisa menjadi Raja Dewa. Itu benar-benar memeras otaknya. Tang Wulin bukan lagi anak yang tidak tahu apa-apa yang memiliki segel Raja Naga Emas. Bahaya yang tak tertandingi ada di balik kemungkinan mencapai pangkat God King. Bahkan dengan kondisinya saat ini, kemungkinan dia menyerap semua energi hampir nol. Tang Wulin menelan ludah. Dia memandang Old Tang dan berkata dengan senyum pahit, apakah saya sudah dekat dengan pintu kematian? Old Tang terdiam. Aku tidak tahu. Tatapan Tang Wulin menjadi gelap. Old Tang, dapatkah kamu membantu aku memperkirakan, dengan kondisi tubuhku saat ini,
berapa lama aku bisa bertahan dan jumlah segel yang bisa kupatahkan sementara itu. Old Tang menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memperkirakan itu untukmu karena kamu sudah melebihi harapanku. Kamu berumur 21 tahun ini, tapi kekuatan yang kamu miliki sekarang mungkin dari anak berumur 25 tahun menurut hematanku. 12 segel akan menjadi batas bagi manusia. Di luar 12 segel, 1 meterai setara dengan peringkat dewa. Dilihat dari stabilitas segel, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda kemungkinan besar akan menembus segel ke-12 dalam 10 tahun. Setelah 15 tahun, segel ke-13 akan membuka segelnya sendiri. Ketika saatnya tiba, Anda tidak hanya harus menghadapi masalah tubuh Anda tetapi juga kekuatan dari tatanan dunia. Petik 2. Tang Wulin tercengang, kekuatan dari tatanan dunia. Apa itu? Old Tang berkata, ada perintah tak terlihat yang bekerja di dunia manapun. Alam surgawi memiliki tata tertib dan alam fana pun memiliki tata tertibnya sendiri. Urutan dunia fana adalah bahwa makhluk peringkat dewa tidak dapat eksis di sini. Saya yakin ada banyak limit Douluo yang dibudidayakan di antara manusia selama bertahun-tahun, mengapa mereka tidak dapat menembus batas mereka dan mencapai peringkat dewa? Bukannya mereka tidak memiliki cukup bakat? Jika tidak ada persediaan tablet Godot, mereka harus hidup di bawah penindasan kekuatan tatanan dunia yang membuat mereka impoten untuk menembus penghalang pemisahan ini. Petik 2. Kamu akan menghadapi masalah yang sama juga. Tidak mungkin bahwa akan ada tablet Godot untukmu. Jadi, ketika segel ke-13 merusak, kamu tidak hanya akan tahan terhadap sengatan energi yang sangat besar, kamu juga akan memiliki untuk menahan penindasan atas perintah seluruh Douluo benua. Petik 2. Tang Wulin tetap diam saat membayangkan keadaan menyedihkan yang akan ia hadapi jika insiden seperti itu terjadi. Senyum pahit muncul di wajahnya. Dia menghela nafas pelan. Sepertinya tidak ada kemungkinan lain, kan? 15 tahun, jadi aku hanya punya paling banyak 15 tahun. Sementara garis keturunan Raja Naga Emas memberinya kekuatan yang kuat, itu juga mempersingkat hidupnya. Old Tang mengangguk ringan. Ini tidak seperti kamu tidak memiliki peluang sama sekali. Jika kamu dapat menembus penghalang itu, maka masa depanmu akan seluas lautan dan tak berujung seperti langit. Selama kamu bisa mencapai keilahian, mungkin Anda kemudian akan dapat menciptakan negara dewa. Meskipun peluang sukses sangat tipis, keberadaan saya adalah untuk membantu Anda menembus penghalang itu. Petik 2. Tang Wulin memandang Old Tang dan tiba-tiba berkata, jangan katakan seberapa tinggi peluang saya. Old Tang tercengang. Setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya dalam pertemuan mereka. Kamu tumbuh lebih kuat. Tang Wulin tersenyum juga. Memang, jika aku tidak tahu skenario terburuk, aku akan memiliki lebih banyak keberanian. Aku akan bertarung dengan sekuat tenaga tidak peduli apapun kondisinya. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa menerobos? Punya penyesalan. Old Tang, aku minta tolong padamu. Aku ingin kau membantuku menganalisis kapan waktu terbaik untuk menembus segel ke-10 adalah. Haruskah aku menunda atau melakukannya sesegera mungkin? Petik 2. Old Tang menjawab tanpa ragu, lakukan sesegera mungkin. Tang Wulin tercengang. Bukan itu yang kamu katakan selama 9 segel pertama. Old Tang berkata, itu tidak sama. Saya khawatir tubuh Anda akan hancur selama 9 segel pertama. Karena kekuatan tubuh Anda telah melebihi harapan saya, Anda harus menyerap kekuatan dari segel berikutnya sesegera mungkin. Dalam cara, 9 segel terakhir dianggap sebagai satu. Mungkin, saya harus mengatakan bahwa energi Raja Naga Emas adalah semua dalam 9 segel. Jika Anda menyerap bagian dari itu, segel akan berada di bawah tekanan keseluruhan. Secara keseluruhan, segel dapat ditunda selama mungkin memungkinkan Anda lebih banyak waktu. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Bab 980. Tang Wulin mengangguk. Aku mengerti. Ini seperti memiliki 9 partisi di perairan dalam. Ketika air di lapisan paling atas dihilangkan, berat yang ditanggung oleh partisi lain akan lebih ringan. Karena ada satu partisi yang lebih sedikit, waktu yang dibutuhkan untuk partisi lain untuk kerusakan akan lebih pendek. Petik 2. Ya, itu kedengarannya benar. Selama keamananmu terjamin, semakin awal kamu menembus segel terakhir, semakin baik untukmu. Itu akan memberimu lebih banyak waktu. Demikian pula, semakin cepat kamu dapat menyerap energi terkandung dalam segel, semakin cepat Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda.
Itu juga akan membuat Anda lebih baik dalam mengendalikan energi yang kuat dan mempercepat evolusi Anda. Petik 2. Aku mengerti, Tang Wulin mengangguk. Jadi, aku akan mulai mencoba segel ke-10 setelah aku memadatkan inti jiwaku, kata Tang Wulin dengan tegas. Tang mengangguk dengan paksa. Persis. Tang Wulin tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Waktunya singkat dan misinya tidak bisa menunggu. Selusin tahun, itu adalah lamanya waktu yang dimilikinya. Sementara itu, beban berat untuk memulihkan Akademi Shrek ada di pundaknya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuang waktu lagi. Tang berkata, apa yang saya katakan kepada Anda adalah bahaya yang akan Anda hadapi di masa depan. Apakah Anda menghadapi masalah dalam kultivasi Anda? Pertumbuhan kultivasi Anda agak mengembalikan ingatan saya. Saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk. Tang Wulin menjawab, masalah serius yang saya hadapi saat ini adalah Golden Dragon Nine Moves yang telah saya kembangkan yang diturunkan kepada saya oleh kakek saya. Dia meninggal dalam pertempuran di mana Akademi Shrek dihancurkan. Saya belum belajar 3 langkah terakhir dari Golden Dragon Nine Moves dan kemampuan yang berhubungan dengan domain. Saya memiliki Dragon Core saya sekarang, dan saya pikir saya sudah bisa mengolahnya. Juga, dengan peningkatan basis kultivasi saya, efek Golden Dragon Spear saya telah tumbuh lebih kuat. Namun, saya hanya bisa menggunakannya dengan kekuatan dan kecepatan saya sendiri. Tidak ada teknik tombak yang baik dari Tang Sek, dan saya pikir itu sia-sia. Petik 2. Setelah Tang mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, ia menjawab dengan senyum tipis, itu bukan masalah yang sulit. Mengenai Golden Dragon Nine Moves, sebenarnya, cukup baik bagi Anda untuk mempelajari 6 langkah pertama. Domain yang terakhir, kemampuan terkait tidak dapat dipelajari di tempat pertama. Anda harus mengetahuinya sendiri. Itu mungkin mengapa Scarlet Dragon Douluo tidak mengajari Anda. Ketika Anda berada di ambang pintu domain, Anda harus memiliki kemampuan unik alih-alih mempelajarinya dari seseorang. Hanya teknik yang Anda buat sendiri yang paling cocok untuk Anda. Pernahkah Anda memikirkannya sebelum saya memanggil Anda di sini? Kombinasi kekuatan garis keturunan Anda dan jiwa bela diri adalah jalannya, yang akan Anda tapak di masa depan. Petik 2. Mata Tang Wulin cerah. Dia sepertinya sudah memahami gagasan itu. Mungkin, titik balik akan terjadi ketika ia membentuk inti jiwanya sendiri. Adapun teknik tombak, kata Tang sambil tersenyum tipis, aku telah mengembangkan ini untukmu. Teknik tombak ini diciptakan oleh dewa. Sangat cocok untukmu. Teknik tombak yang diciptakan oleh dewa. Mata Tang Wulin berbinar. Itu mengharuskan kamu untuk merenungkannya dan menanggung kesulitan selama kultivasi kamu. Aku akan mengajarimu langkah pertama hari ini, The Thousand Accusing Fingers. Saat dia mengatakan ini, Tang mengayunkan lengan kanannya dan seberkas cahaya keemasan muncul di tangannya. Itu menyerupai tombak naga emas Tang Wulin. Dia mengarahkan tombak ke depan dan seberkas cahaya meletus, secepat kilat. Ribuan cahaya emas meledak di langit. Tang Wulin merasakan kesadaran tombak yang tak terhitung menusuk tubuhnya seolah jiwanya hancur di bawah kesadaran tombak. Tepat ketika dia sedih sampai menangis, kesadaran tombak tiba-tiba memudar. Dia melihat tombak emas raksasa melewati matanya. Ribuan cahaya emas terkondensasi menjadi satu berkas cahaya. Kubah surga sepertinya ditusuk saat ini juga. Itu benar-benar semacam teknik tombak. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang telah berlalu. Ketika Tang Wulin bangun dari meditasinya, pakaiannya benar-benar basah. Namun, dia merasa benar-benar santai dan segar. Tang kembali ke tidurnya. Mengenai kapan dia akan bangun lagi, dia hanya menyebutkan bahwa dia akan bangun ketika Tang Wulin benar-benar menguasai Thousand Accusing Fingers. Saat ini, pikiran Tang Wulin sepenuhnya dipenuhi dengan kesadaran tombak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesadaran tombak yang digunakan sedemikian rupa. Tombak itu adalah Raja Senjata. Ini adalah apa yang dikatakan Tang padanya. Jika dia ingin menguasai teknik tombak, dia harus menyerang jalur Raja sendiri. Tang Wulin menghabiskan sepanjang hari terbenam dalam kesadaran tombak. Dia kaget bangun ketika jam wekernya berbunyi di hari kedua, menandakan dimulainya kompetisi Misha. Bagaimana waktu terbang? Dengan Dragon Core-nya, dia tidak merasa lapar bahkan ketika dia belum makan sepanjang hari. Dia memasuki Stardow Cabin yang terhubung ke Battle Network. Lampu menyala, dan dia muncul kembali di Stadion Divisi Barat. Namun, Tang Wulin merasa mati rasa saat ini.
Tidak ada yang lain di benaknya kecuali kesadaran tombak. Dia pergi ke sisi lain stadion di mana area pertempuran Mesya berada. Kompetisi dimulai. Silakan pilih tipe Mesya Anda, jarak dekat atau jarak jauh. Perkelahian. Tang Wulin membuat pilihannya secara naluriah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia salah memilih. Silakan pilih senjata yang akan digunakan dengan Mesya jarak dekatmu. Terdengar suara elektronik lagi. Serangkaian senjata muncul baginya untuk memilih. Ada lebih dari selusin pilihan, pedang, tombak, kapak perang, kail, garpu pertempuran, cambuk, palu, cakar, tombak bercabang, dan palu meteor. Secara keseluruhan, 18 jenis senjata tersedia. Itu mengejutkan berbeda dari tes sebelum ini. Apakah mereka menawarkan kesempatan untuk memilih senjata di tahap kompetisi? Tang Wulin sangat terkejut. Dia mengambil tombak itu hampir tanpa ragu-ragu. Dia saat ini tenggelam dalam kesadaran tombak. Meskipun mengendalikan Mesya untuk menggunakan tombak berbeda dari memegangnya sendiri, tujuannya adalah untuk mengoperasikan Mesya seolah-olah itu adalah tubuh sendiri. Lampu menyala, dan Mesya jarak dekat 12 meter muncul di dasar kompetisi. Tang Wulin sedang duduk di dalam Mesya. Tombak besar sepanjang 15 meter muncul di genggaman Mesya. Mesya memancarkan aura dominan yang mengesankan. Di sisi lain, lawannya yang berdiri di seberangnya mengoperasikan Mesya jarak jauh yang dilengkapi dengan meriam jiwa. Itu tidak berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah penyelenggara merasa bahwa Mesya jarak dekat berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama tahap pengujian? Mungkin itulah sebabnya ada begitu banyak tambahan pada pilihan senjata. Itu adalah situasi yang berlawanan dari ketika dia pertama kali bertarung di kompetisi Mesya. Jarak dekat dengan jarak jauh. 3, 2, 1. Mulai. Suara elektronik pintar itu singkat seperti biasa. Boom, boom, boom. Mesya jarak jauh berlawanan Tang Wulin telah mulai menyerangnya pada kesempatan pertama yang dimilikinya. Ia mengangkat tangannya dan menembakkan 3 tembakan berturut-turut. 3 amunisi jiwa membentuk 3 simpul segitiga yang langsung menuju Tang Wulin. Tang Wulin mengendalikan Mesya untuk memegang tombak dengan erat. Dalam sekejap, tampaknya ada kesadaran tombak yang tak berujung muncul di depannya. Dia mengguncang tombak di tangannya dan menikam 3 kali dengan kecepatan kilat. Tanpa henti berdetak, dia telah meledakkan amunisi 3 jiwa sementara Mesya itu sendiri berdiri tak bergerak di tanah. Itu bukan teknik tombak dari Tousan menuduh Fingers, tetapi kontrol Tang Wulin terhadap Mesya. Itu mencerminkan kombinasi kelincahan dan kekuatannya yang murni. Ketika dia menusuk dengan tombaknya, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Raja senjata, jalur raja. Boom, 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 boom. 5 butir amunisi lainnya ditembakkan ke arahnya. Sekali lagi, dia menusuk 5 kali dengan tombaknya untuk membatalkan serangan lawannya. Mesya Tang Wulin masih belum beranjak dari tempat awalnya. Sensasi itu benar-benar datang. Selama pertarungan yang sebenarnya, dia baru saja menusuk dengan tombaknya. Namun, dengan setiap tusukan tombak, Tang Wulin merasa bahwa lintasan tombak seperti jalur raja. Di tengah kerlip cahaya tombak, lingkaran cahaya berputar dan tetap di udara. Mesya jarak jauh di seberangnya juga bertingkah aneh. Biasanya, ketika Mesya jarak dekat dihadapkan dengan lawan jarak jauh, Mesya jarak dekat akan berusaha untuk mendekati lawannya jika diberi kesempatan, sedangkan Mesya jarak jauh akan berusaha untuk membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan lawannya. Agar Mesya jarak dekat berdiri terpaku ke tanah sambil menahan serangan jarak jauh lawannya, seperti apa yang dilakukan Tang Wulin sekarang, situasi seperti itu mungkin tidak akan terjadi dalam suatu kompetisi.